Oke, silakan kalau ada yang mau tanya boleh. Nanti mau bahas tentang algoritma TikTok. Ini cocok banget ya, terutama buat teman-teman yang sekarang tuh lagi mau niat jualan di TikTok atau jadi affiliate. Nah, ini kesempatan banget ini. Nah, jadi itu saya heran ya, selama konten di TikTok itu, konten saya kan bahas seputar edukasi. Nah, itu untuk peminatnya itu dikit banget. Untuk view-nya, jadi untuk dapatkan view itu susah banget. Ya, karena mungkin TikTok basicnya dulu konten hiburan ya, jadi bukan konten untuk edukasi. Jadi untuk edukasi kurang diterima kalau di TikTok. Tapi sekarang lagi ada promonya itu, campaign dari TikToknya sendiri, serunya belajar. Jadi untuk konten kreator edukasi itu lagi di up, dinaikin. Kemarin juga saya sempat diundang jadi konten kreator edukasi officialnya TikTok. Nah, itu kemarin sempat dapat voucher, tapi ya kayak gitu masih kurang efek ya, tadi tetap sepi kalau di TikTok itu. Jadi kalau bahas tentang edukasi itu sepi banget. Nah, ini lumayan nih ya, yang nonton udah 60 nih. Mantap, mantap. Padahal kemarin habis kena pelanggaran loh. Ini saya masih dalam masa shadow ban istilahnya. Jadi istilah apa? Untuk viewernya itu ditekan. Coba ini nanti bertahan berapa menit untuk nonton segini ya. Dari lowongan terpadu makasih nih, udah ngirim gift banyak banget. Dari lowongan terpadu, boleh privat TikTok om. Kalau TikTok saya nggak bikin privat. Soalnya saya cuma ini sharing-sharing aja kalau soal TikTok ya. Kalau mau belajar langsung ke channel saya bisa, Yandri channel itu bisa. Itu udah lengkap dari basic, dari bikin akun sampai optimasi ada di situ semua. Dari Sajadah Polos, tips supaya live-nya rame kak. Kalau saya biasanya kalau mau nge-live tuh posting satu video pendek dulu. Kembali lagi ya, untuk di TikTok itu ke antara live sama VT itu nggak bisa terpisahkan. Jadi kalau pengen VT-nya rame, followernya banyak ya kalian harus nge-live. Nah kalau live-nya pengen rame, kalian bikin VT-nya juga diperbanyak kayak gitu. Jadi sebelum mulai TikTok, sebelum nge-live itu posting lah satu atau dua video gitu. Ya itu pasti beberapa teman di sini masuk ke apa ya, ke live saya itu juga karena dari feed juga. Jadi makin konsisten nge-live, makin rutin, nah itu juga akan di-boosting sama TikToknya. Pasti akan viewernya banyak kayak gitu. Jadi beberapa kan kadang kita kalau buka TikTok scrolling ya di FYP itu, dan kebanyakan sekarang yang muncul itu yang nge-live. Jadi kalau yang mau nge-live, mau rutin, rajin, agak lama, nah itu pasti di-boosting sama TikToknya. Bakalan lebih banyak. Dari Zana Tapong, menunggu kak saya pemula ingin berjualan di TikTok masih awam banget. Oke, segera mulai aja. Yang pertama yang wajib itu langsung aja daftar di TikTok Seller. Awal dulu seperti itu. Nanti kalau udah berhasil, udah mau jualan produk sendiri, mau jadi affiliate bisa. Jadi enaknya di TikTok itu kalian mau jualan produk sendiri bisa, mau jualan produk orang lain juga bisa. Oke, langsung drop nih cuman 56 sekarang. Tadi udah 80 ya. Oke, saya mau bahas tentang algoritma TikTok baru nih. Jadi TikTok sekarang itu seneng sama konten yang berbau jualan atau ada produknya lah di situ, ada keranjang kuningnya. Itu terbukti dari mana? Di tempat saya ya, di TikTok saya, akun TikTok. Itu kalau bikin video tentang edukasi kayak gitu tuh kurang apa ya, view-nya tuh kurang cepet naik. Rata-rata jarang banget bisa sampai FYP ya. Ya rata-rata kalau nggak disematkan produk ya sepi segitu-gitu doang untuk dapat view 5.000, 10.000 aja lama ya. Kadang bisa 1 sampai 3 hari itu baru dapat 10.000. Nah beda kalau saya bikin konten yang temanya jualan. Nah jualannya gini nggak cuma sekedar jualan ya. Jadi kalian tuh kalau misal pengen bikin video buat affiliate atau buat jualan produk di TikTok, nah itu memang sekarang harus diutamakan itu menunjukkan produknya. Nah saya itu pernah ya beberapa kali itu kena pelanggaran. Jadi video saya itu ya karena ngasih video edukasi ya, terus saya sematkan keranjang kuning, nah itu kena pelanggaran karena saya tidak menjelaskan produknya, karena produknya tidak, pokoknya tidak ada di video istilahnya kayak gitu ya. Jadi video saya itu nggak nyambung tentang jualan kayak gitu. Ya beberapa kali kena seperti itu. Tapi untungnya untuk pelanggarannya itu nggak begitu berat, jadi cuman kena sanksi untuk link keranjang kuningnya itu dihapus kayak gitu. Nah memang sekarang TikTok agak aneh ya, itu tuh benar-benar aturan yang benar-benar udah resmi atau belum. Jadi kebanyakan ada beberapa itu ya nggak masalah. Jadi bahasnya misal ya bahas tentang lagi jalan-jalan gitu, dia nggak menunjukkan produknya, terus dia sematkan produk kayak topi atau kemejanya di situ, padahal dia nggak pakai mejanya. Nah itu aman-aman saja. Nah ada beberapa yang misal ya untuk video itu video screenshot doang. Nah itu ada yang beberapa kena pelanggaran. Nah itu ya masih kurang jelas ya, masih kurang fair juga. Ini kemarin saya juga kena pelanggaran live.
gara-gara nge-live-nya pakai live studio. Jadi dianggap itu videonya rekaman. Jadi maksud kalau nge-live tuh harus nunjukkan waktu sekarang kayak gitu kan lucu ya, karena pakai green screen kalau nggak salah. Dan itu ternyata banyak dialami sama kreator yang lain. Jadi kalau kita live pakai Creator Studio, nah itu sering dianggap sebagai live-nya palsu. Nah entah kenapa kayak gitu, saya sampai komplain ke RM saya. Jadi kan saya punya orang TikTok tuh punya. Jadi saya pernah diundang jadi official kreatornya TikTok yang edukasi. Nah itu kan ada orang TikToknya itu, saya pernah kontak ke sana. Nah kenapa ini kok saya bisa kena pelanggaran padahal cuma pakai live studio kayak gitu. Dianggap videonya itu nggak live asli. Nah makanya itu sekarang saya kurangilah pakai live studio, mending live kayak gini aja langsung. Cari aman. Nah setelah setelah saya amati ya itu beberapa konten saya yang bahas tentang jualan lah, saya nge-review tas, nge-review pembersih mobil. Nah kayak gitu followernya viewernya itu bisa nambah terus. Ya walaupun nggak langsung FYP ya. Pertama itu paling cuman yang lihat 100 doang. Tapi itu terus naik, tumbuh terus bisa sampai puluhan ribu, bahkan sampai seratusan ribu ya. Nah, bahkan saya itu jarang banget untuk video edukasi itu tembus sampai ratusan ribu, kecuali video lama. Nah, sekarang memang video yang jualan walaupun soft selling atau hard selling itu lagi naik banget. Video apapun, videonya sederhana tapi kalian menunjukkan produk secara fisik, nah itu akan lebih di boosting sama TikToknya. Dan ternyata dikonfirmasi ya sama, kalau kalian pernah kenal itu Inem Jogja. Jadi dia pernah sering live jualan kayak gitu. Nah itu dia pernah menjelaskan juga kalau jualan itu memang harus menunjukkan produk fisiknya. Itu karena bisa kena pelanggaran, atau kalau enggak video kalian itu susah untuk naiknya. Ya makanya untuk jualan itu harus ada produk fisiknya. Nah ini sangat mengganggu buat kalian yang affiliate yang nggak punya produk. Nah itu agak repot. Ya soalnya ya kita mau menunjukkan produknya gimana mau nggak megang produknya ya. Ya itu solusinya bisa pakai video screenshot itu juga bisa. Jadi nggak masalah. Nah pertanyaannya, makanya untuk sekarang tuh mending kalian jualan aja lah di TikTok ya. Saya pernah sampai bingung ya, ini saya mau lanjut ngasih konten edukasi apa mau jualan aja kayak gitu ya. Apa saya jadi full jadi seller, jadi jadi nge-live-nya itu jualan kayak gitu. Ya sempat galau kayak gitu. Tapi ya jangan sampai ini ya, kacang lupa sama kulitnya. Jadi saya besar di TikTok itu ya karena ngasih edukasi kayak gitu. Ya makanya ya udah lanjut aja lah ngasih edukasi. Itu buat selingan aja jualan. Jadi emang mungkin rezekinya dari situ ya, kalau pas posting video jualan itu malah rame. Nah itu lucunya di situ. Mau seneng apa sedih ya, bingung jadinya. Dari Master Snack, kalau iklan di TikTok kita harus iklan di VT-nya, nggak bisa iklan di barangnya seperti Shopee. Iya, kalau di TikTok itu kalau mau ngiklan tetap harus langsung konten. Yang diiklankan itu videonya, bukan produknya. Untuk saat ini, walaupun ada seller center ya, itu kita tetap belum bisa pakai iklan berbayar. Ya kemungkinan ke depan akan ada iklannya, soalnya kan sudah ada fitur shopnya. Nah itu kemungkinan besok bisa buat ngiklan. Jadi ditunggu aja, sebenarnya fitur berbayarnya nanti pasti akan muncul. Jadi TikTok itu nanti akan seperti marketplace lah, karena dia punya menunya shop di situ. Oke, lanjut lagi. Dari user 788, kalau akun pemasaran di ban atau bermasalah, apa akan mempengaruhi performa akun resmi? Enggak, jadi akun pemasaran ya udah terpisah sih sebenarnya. Jadi enggak ada hubungannya sama akun resminya. Misal ke ban pun enggak masalah. Dan bahkan kalau ke ban pun tetap bisa ditarik ya komisinya, misal ada komisinya di situ masih bisa ditarik. Jadi enggak masalah. Dari Dunia Asmi, biar TikTok banyak pengikut, maksudnya apa nih? Biar TikTok banyak pengikut enggak Kak? Kalau mau pengen banyak pengikut, pokoknya ngonten terus. Saran saya kalau untuk konten kreator pemula di TikTok, fokus bahas satu tema dulu. Apa ya tema yang sekiranya kita tahu, kita kuasai, atau nggak jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari kita, itu bisa dikontenin kayak gitu. Ya misal masnya itu profesinya sebagai tukang bangunan pun bisa. Jadi nanti nge-review pas ada project bikin bangunan, terus ngasih tips kayak gitu, edukasi. Misal cara ngaduk semen, atau cara milih bata yang bagus, cara jelasin juga perbedaan bata biasa sama bata hebel kayak gitu kan bisa jadi konten. Dan konten kayak gitu tuh menarik banget. Ada yang profesinya itu sebagai ABK, jadi anak buah kapal. Dia itu nge-review ya, ngasih edukasi tentang perkapalan. Wah itu viewernya gede banget. Sering setiap bikin video pasti FYP kayak gitu. Jadi profesi apapun bisa loh dikontenin itu. Dari Avan coy, buat video baiknya kasih berapa tautan produk Kak? Kalau saran saya minimal 3 ya. Jadi kasih 3 tautan produk yang sama. Itu nanti fungsinya ya, misal kalau pas videonya FYP dan produknya itu laris banget, misal salah satu toko itu habis, ya itu kita masih ngelingkan untuk toko yang lain. Makanya untuk nambahkan produk itu jangan dari satu toko doang. Ya misal kalian nambahkan untuk rak telur nih.
produknya. Kalian tambahkan minimal 3 di 3 produk dari toko yang berbeda. Jadi nanti kalau salah satu kosong, masih ada 2 ini yang masih ada linknya. Soalnya nanti kalau kalian cuma menyematkan satu produk dan stoknya habis, udah wassalam. Video kalian tetap FYP tapi transaksi nggak ada, soalnya link produknya hilang, produknya habis kayak gitu. Saya sering banget ngalami kayak gitu gara-gara lupa, cuma nambahkan gara-gara cuma nyantumin satu link produk. Nggak masalah, beda-beda toko nggak masalah. Dari Singgi Wibisono, Mas, penyebab dana kembali apa, kenapa saat ini banyak dana yang kembali? Dana kembali maksudnya apa ini, Retur atau karena penolakan COD? Kalau ngiklan dana kembali ya itu biasanya karena iklannya ditolak kayak gitu. Nah, untuk kata hostnya itu nanti otomatis kok muncul kok. Kalau yang punya saya itu namanya intro. Jadi namanya kasih intro. Jadi nanti pas ada orang yang masuk, nah itu langsung ada sambutannya. Itu namanya intro live. Maksudnya settingnya masuk ke menu lainnya, terus pengaturan mana ya tadi ya? Pengaturan intro live. Nah, itu langsung ada itu. Bisa diganti juga. Dari Edu Supriyan, terus apa gunanya Creator Studio? Nah, itu saya juga bingung. Nah, tujuannya saya pakai Creator Studio itu biar bisa nunjukin layar ya. Tapi kok dianggap rekaman, kan lucu ya. Kecuali saya mutar video film. Nah, itu boleh lah kalau di-ban sama TikTok ya. Tapi nyatanya ada itu. Kalian pernah ya lihat FYP? Itu ada yang orang yang nge-live muterin film. Ada film SpongeBob, kadang film Frozen kayak gitu. Film-film yang itu ada hak ciptanya, kok bisa gitu loh. Lucu banget TikTok itu. Dan kalau kita komplain ya ke TikTok itu, sayangnya mereka masih terpusat. Walaupun ada perwakilan TikTok di Indonesia, tapi kalau ada masalah itu larinya keluar sana. Harus lapornya keluar sana. Soalnya yang megang robotnya itu orang luar sana. Itu biasanya kesalahan AI sih, dianggap video saya itu videonya rekaman. Ya padahal ada orangnya, ada orang ngomongnya. Makanya di situ saya nampilkan kamera ya, gambar saya sendiri. Tujuannya biar nggak dikira rekaman gitu loh. Lucu sih emang. Malah mending di YouTube ya. Di YouTube mau video rekaman pun nggak masalah, mau diulang-ulang pun nggak masalah kayak gitu. Pernah saya nyoba itu, nggak masalah kalau di YouTube. Masih enak ya di YouTube. Dari Andini Almira, Kak mau tanya, aku kok dapat email ketahuan udah lama toko tidak aktif, padahal setiap hari ada penjualan. Ini biasa kesalahan sistem sih, biasa TikTok masih sering error ya. Ini di TikTok atau di mana? Atau di marketplace kayak gitu. Minimal login lah, misal aktif ya. Setiap hari ada penjualan ya. Ini lucu banget ini. Ya kemudian lagi botnya lagi error. Kalau enggak, mengajukan banding aja kalau misal dapat peringatan seperti itu ya. Itu enggak jelas. Dari data marketing, kenapa ketika user minta pengembalian dana saja pembeli rugi, apakah bisa dibahas solusinya? Bisa. Jadi kalian bisa ada 2 opsi ya di situ. Jadi bisa minta pengembalian barang dan barang dan uang, ada yang bisa cuma kembalikan uang doang. Ini saya pernah ya, kemarin ada yang ada yang komplain barangnya katanya rusak. Nah itu ya udah, kalau mau retur, mau balikin duit, barangnya dibalikin dulu. Jadi kita minta opsi pengembalian uang dan barang. Jadi biar barangnya balik dulu, terus nanti kita balikin duitnya kayak gitu. Tapi statusnya terakhir gimana ya? Kayaknya nggak jadi dikirim. Saya cek di trackingnya itu belum jadi dikirim. Soalnya nggak nyampe-nyampe barangnya. Nah kemungkinan ya indikasinya itu kayaknya mau nipu deh. Katanya kalau tak kabari ya, tak cek itu katanya udah dikirim, tapi nyatanya barangnya nggak nyampe-nyampe. Jadi harus hati-hati. Soalnya sistem retur di TikTok masih belum sempurna, belum seperti di marketplace ya, jadi harus hati-hati. Nggak semua pembeli itu jujur, jadi harus hati-hati banget. Bahkan sekarang tuh afiliator ya nipu tuh banyak juga. Jadi ada yang minta sampel, tapi dia nggak ngirim request sampelnya itu lewat aplikasi TikToknya, dia ngejapri lewat WA. Soalnya kan afiliator tuh bisa ngontak ini ya tokonya ya. Nah itu harus hati-hati, jangan kalian sampai mau ngirim sampel lewat WA itu. Mereka akan ngasih nama nanti, nama, email, nama sama nomor telepon, alamat kayak itu buat ngirimin barangnya. Tapi nanti kalau barangnya dikirim, kalian nggak bakal dibikinin videonya. Soalnya biasanya mereka nggak request sampel kayak gitu. Jadi harus hati-hati. Dari Yan Kartika Sari, Kak kalau pin code udah 2000 boleh pakai akun resmi nggak? Kalau akun 2000 ya follower, itu bisa langsung daftar di TikTok Shop-nya ya, nanti otomatis jadi akun kreator. Tapi di situ nanti kalian harus jadi affiliate ya, jangan jadi seller. Kalau jadi seller, kalau misal kalian dianggap seller itu kayak gini.
Jadi kalian udah daftar di Tokshop, terus kalian upload produk di situ, ada penjualan. Nah, otomatis nanti akun yang buat daftar itu jadi akun resmi, kayak gitu ya. Jadi kalau pengen jualan, kalian harus siapkan dulu akun lain, kayak gitu. Kalau jadi akun kreator ya, kita daftar TikTok Shop, terus daftarnya pakai akun TikTok yang udah 2000 follower, itu nanti otomatis jadi akun kreator. Tapi nanti jangan upload produk. Dari Wahyu Nur Alim, cara agar video kita FYP gimana bang? Gampang, kalian optimasinya di caption sama hashtag. Ini saya nggak jamin FYP ya, tapi video kalian itu bisa lebih luas jangkauannya dan viewernya nanti bisa naik terus. Ini saya udah pernah terapkan ke beberapa view apa ya. Saya pernah bikin video tentang review produk. Nah itu pakai hashtag yang relevan dengan produk yang dijual. Nah itu untuk view-nya naik terus dan penjualannya terus-terusan kayak gitu, enak. Nah terus FYP itu kuncinya dua, adanya di pertama interaksi sama retensi. Jadi usahakan kalau di video itu interaksinya bagus. Jadi kalian bisa bikin video yang itu bisa ngundang orang buat komen, terus nge-like, nge-share kayak gitu. Ya bisa dengan mengajukan pertanyaan atau emang videonya itu unik, ngandung pertanyaan itu juga bisa. Terus yang kedua itu dari interaksi. Jadi usahakan kalau yang kedua itu retensi ya. Jadi usahakan video kalian itu ditonton dari awal sampai akhir. Nah, untuk itu kalian harus punya ini ya, hook-nya dulu ya. Oke lanjut, tadi mengenai yang kedua itu retensi. Nah retensi itu usahakan bikin videonya itu di awal menarik. Jadi untuk kata-kata apa ya, hooknya yang buat menarik itu taruh di depan. Oke, cara biar retensinya tinggi itu tadi ya, untuk yang menarik itu diucapkan di depan atau disampaikan di depan. Terus untuk durasi jangan terlalu panjang. Kalian kalau untuk kreator baru tuh bikin video ya 15 detik aja, nggak usah lama-lama. Cara ubah nomor HP yang hilang, ini lapor ke mana dulu ya? Harus lapor ke admin TikToknya dulu. Kalau masih bisa login, nah itu silahkan hubungi TikTok aja lewat tiket, menerbitkan tiket itu bisa. Dari Aruzam, bang saya coba tawarkan keranjang via live studio lewat moderator, kok nggak bisa ya? Bang saya coba tawarkan keranjang via live studio. Oh, kalau live studio harus pakai ini, streamer. Ini saya coba ya, masih bisa nggak ya? Kalau saya pakai fitur streamer dashboard namanya. Kalau nggak pakai 2 HP, yang satu jadiin moderator, nah nanti untuk nambahkan menyematkan produk tuh di moderatornya, itu paling simpelnya. Nah kalau saya pakai streamer desktop namanya, coba ya ini saya praktekkan ya. Misal saya mau menyematkan produk softbox, bentar. Misal saya menyematkan produk tas, sematkan. Nih udah langsung muncul kan dari situ. Nah, nama aplikasinya itu, websitenya itu namanya shop.tiktok.com/streamer. Itu silahkan coba pakai itu, lebih gampang, simple. Ini bisa diaksesnya langsung dari TikTok Shop-nya. Dari racun TikTok Bang, etalase nomor 15 itu bisa diubah suaranya kayak lagi nyanyi di dalam kamar mandi, nomor 15. Nomor 15 bisa. Jadi dibikin kayak orang di dangdutan itu loh. Nah, bisa. Jadi ada dua ya di sini ya. Sini ada gain itu buat volumenya, terus yang atasnya itu echo, jadi nanti suaranya mantul-mantul gitu. Nih saya kalau pas live pakai ini, kalau pas di TikTok Live Studionya. Dari Denny MB, Kak aku akun TikTok Shop bikin diskon kilat atau gimana biar menarik pembeli? Ya salah satunya diskon kilat itu biar nanti exposure-nya lebih bagus di fitur shopnya. Dari Singgi Wibisono, barang retur kayaknya, oh itu berarti kemungkinan barang retur tapi hilang om, banyak banget yang hilang punya aku, yakin. Nggak tahu kenapa, katanya diretur sama pembelinya tapi nggak nyampe barangnya, kayak gitu ya. Ada yang beberapa itu ditolak pembeli, barangnya juga hilang, itu juga ada. Agak ngeri sih gitu. Dari jual obat kaki pecah, mas orang kalau live itu ada yang jualan tapi ada yang bisa dapat duit dari TikTok. Jadi kalau nge-live itu untuk dapat duitnya ya, itu bisa dua cara. Yang pertama itu dari jualan nyematkan produk kayak gini, atau dari gift. Kan gift itu bisa ditukar jadi duit itu. Terus yang nonton juga bisa dapat duit tuh, kalian bisa mulung istilahnya, mulung koin. Tapi itu dikit banget ya. Mending saran saya jualan. Dari RNB CGP, yang film udah dibabat kayaknya, jarang nemu live film. Oh iya betul. Kayaknya sekarang udah nggak muncul lagi ya. Aman lah sekarang. Dari Master Silent Guard, kalau pembeli komplain minta kembali dana, penjual dibebankan ongkir dari transaksi tersebut. Kalau pas pengembalian retur itu nggak kena.
Tapi kalau kita ngirim balik barangnya, ya udah itu yang nanggung sellernya nantinya. Soalnya kita nggak dapat resi lagi untuk pengembalian ke sananya, ke pembelinya. Dari Ning Ratna, aku seller juga kreator. Nah, salah saya kalau dua akun gini ya, sebagai seller dan kreator, itu mending dipisah akunnya. Jadi ada akun resmi, ada akun pemasaran. Sayang nanti kalau akun kreatornya jadi akun resmi, nggak bisa jadi affiliate. Ya, susahnya kayak gitu. Ini putus-putus nggak ya tempat kalian ya? Tak ganti koneksi dulu. Dari Andini Almira. Di TikTok pemberitahunya lewat email, bukan toko tidak aktif selama lewat toko bakal dinonaktifkan. Aduh, kayaknya ini memang kesalahan sistem ya. Tapi dicek ini beneran nggak akunnya benar-benar terhubung sama akun TikToknya nggak? Emailnya itu. Jangan-jangan dulu pernah daftar pakai email yang lain. Jadi ininya ganti. Dari Ning Ratna, seller plus affiliate jalan semua bisa kok bisa. Tapi nanti kemungkinan ya kalau kalian misalnya akun kreator itu aktif buat jualan, lama-lama nanti ya otomatis kalian jadi akun resmi. Dan nanti akun resminya itu namanya akan sesuai dengan akun toko kayak gitu. Ya silahkan kalau mau dilanjutin nggak masalah, tapi nanti kayak biasanya kayak gitu, suruh ganti. Bisa kok, punya saya juga satunya itu akun kreator, terus karena aktif jadi seller ya itu suruh dapat ini notifnya dari TikTok kalau nanti akan berubah jadi nama akun akan berubah jadi nama toko. Nah, makanya saya cabut dari akun resminya. Silakan kalau mau dilanjut bisa kok. Dari Raf Apparel ya mau jadi afiliatorku silakan. Nah ini silakan nih. Jualnya apparel nih. Dari Sofia, akun pribadi nggak bisa buat jualan ya kak? Bisa. Bisa. Masih pada banyak yang bingung ya antara akun toko, akun kreator, sama akun pemasaran. Nah itu silakan lihat di channel saya, itu penting banget dipelajari ya. Kalau akun kreator malah saya itu nggak terhubung sama akun manapun, jadi cuman daftar TikTok Shop udah tak diemin gitu aja, nggak diotak-atik. Jadi cuman khusus jualan produk affiliate. Yang untuk jualan saya akunnya terpisah. Jadi bahkan ya saya itu bisa jadi afiliator di toko sendiri, jadi saya tetap bisa dapat komisi. Beda sama akun pemasaran. Kalau akun pemasaran kita jualin produk dari toko utama itu nggak dapat komisi kayak gitu. Enak kalau dipisah tuh, yakin lebih enak. Dari Sofia, beberapa komen nggak muncul ya? Ya kemungkinan kelewat ya, ketumpuk. Dari Denny WM Yani, kalau ikutan promo 11.11 boleh. Promo 11.11 rame kok. Kalau saya lebih seneng yang flash sale. Soalnya itu kliknya lebih banyak. Sama yang paling utama ya, kalau jualan di TikTok itu harus kerjasama dengan afiliator. Dah, kalian harus daftarin toko kalian itu di program terbuka, sama program toko itu udah wajib diaktifin. Biar produk kita itu yang masarin banyak orang, itu nanti lebih banyak kejual kayak gitu. Ya emang agak gini ya, profit kita berkurang gara-gara ngasih komisi, tapi itu nutup banget kok. Jadi kalau saya itu kan program terbuka, jadi walaupun nggak ngasih sampel tuh yang masarin banyak. Coba kalian kasih komisi 10 atau 15% itu udah banyak yang ngambil loh. Jadi kalau saya jualan di TikTok itu malah tekniknya reverse engineering. Jadi produk apa yang lagi viral itu baru tak jualin kayak gitu. Jadi kan saya sistemnya itu dropship ya, nggak stok. Jadi saya nyari barangnya itu belakangan. Saya lihat barang apa yang lagi rame dulu, baru saya carikan produknya, baru di-upload di TikTok kayak gitu. Dari Idris M. Kak, kalau untuk iklan produk tas di TikTok, Ads Manager masih worth it nggak? Masih. Bahkan kalau tas tuh, ini kan misal kalian pengen target tertentu ya, apalagi iklannya itu kalau tas bisanya akan lebih efektif kalau spesifik. Nah itu pakai Ads Manager saran saya emang. Soalnya gini, produk tas itu udah mulai sesak ya di TikTok. Produk fashion cewek sama kosmetik itu udah gede banget persaingannya. Makanya iklannya nggak bisa sembarangan. Kalau saya kan produknya itu spesifik banget. Misal otomotif aja itu produk-produk yang apa ya, produk-produk teknik lah istilahnya. Jadi nggak banyak yang jualan, jadi nggak begitu perlu ngiklan, tuh nggak masalah. Yang penting kontennya bagus. Dari Raf Apparel, Mas nge-live dengan satu host tapi menggunakan dua akun yang berbeda, bisa nggak dalam waktu bersamaan? Nge-live dengan satu host tapi menggunakan dua akun yang berbeda, bisa? Bisa, jadi nanti hostnya tinggal tambahi, hostnya kan bisa lebih dari satu. Misal hostnya itu mau pakai handphone atau pakai PC pun bisa loh.
Dari Destri Budi, kapan hari Bang Andri share tautan sharing TikTok affiliate di Telegram, apakah benar terbukti berhasil? Terbukti. Soalnya itu saya udah nyoba sendiri ya. Kalau saya belum nyoba, terus nggak berhasil, saya nggak berani nge-share. Dan itu saya bikin berdasarkan cerita saya sendiri, pengalaman saya sendiri. Makanya saya nggak berani bohong ya. Jadi misal saya cuman beli kelasnya tapi belum nyoba, terus saya pasarkan ke orang lain, nah itu saya nggak seneng ya kayak gitu. Takutnya nanti kelasnya itu nggak bagus, terus nggak efektif buat semua orang kayak gitu loh. Nah ini tuh saya tuh juga gini, saya kan di TikTok itu sebenarnya fokusnya ke akun ini, yang fokus buat akun pribadi, personal branding. Nah saya tuh karena sering ngasih edukasi tentang TikTok dan banyak yang bahas tentang akun publik, jadi akun publik itu akun yang biasanya bahas salah satu tema, yang biasanya bahas tentang edukasi, ya bahas tentang misal parenting, bahas tentang home interior kayak gitu, home decor ya, tanpa nampilin kreatornya. Nah makanya saya ikut berapa kali itu udah nyoba ya bikin akun kayak gitu tapi nggak berhasil. Nah kemarin coba ikut kelasnya ini, nah itu lumayan ternyata bisa ngasilin, bahkan bisa nyalip akun saya yang ini omsetnya, ngeri banget itu. Dan nggak nyangka ya, ternyata TikTok itu potensinya segede ini. Jadi bisa dapat akun baru pun bisa dapat penjualan besar walaupun followernya itu dikit ya. Itu saat itu followernya dari mulai nol tuh udah ada penjualan tuh, bayangin. Jadi itu bukan bohongan, itu bukan screenshotnya orang lain, itu punya saya sendiri. Ya memang untuk akunnya itu nggak saya share. Dulu pernah saya share di live sebelumnya ya. Itu karena algoritmanya belum kebentuk. Untuk saat ini nggak saya share lagi karena algoritmanya udah masuk. Jadi yang follow di akun TikTok saya, terus yang lihat yang yang komen, yang nge-share, yang membagikan itu rata-rata emak-emak. Jadi saya targetnya udah pas banget. Makanya nggak saya share. Nanti kalau saya share, teman-teman saya itu kan circle-nya ya rata-rata pebisnis cowok kayak gitu ya. Nanti bubar lagi akunnya. Jadi viewernya sepi lagi. Soalnya nanti TikTok-nya itu bingung. Ini sebenarnya akunnya target siapa sih? Jadi nggak jelas nantinya. Makanya harus hati-hati ya kayak gitu. Kalian nge-share untuk akun TikTok pun harus hati-hati. Dari Idris M, kenapa menautkan akun resmi nggak bisa kak? Nah ini nggak bisanya kenapa dulu? Soalnya macam-macam ya. Jadi kan ada peringatannya itu. Misal akun resminya itu ada yang gagal karena akunnya nggak memenuhi syarat atau pernah ada pelanggaran, itu nggak bisa ditautkan. Terus ada yang dia itu bikinnya pas di luar negeri atau pakai VPN. Nah itu juga nggak bisa ditautkan akun resmi kayak gitu. Jadi harus dari negara yang sama. Terus ada yang masalah umur. Nah dulu tuh ada yang bikin akun ngasal. Jadi untuk tanggal lahirnya tuh ngasal. Misal dia tuh lahirnya tahun 2000, misal 2018 lah. Nah kayak gitu nggak bisa masuk TikTok karena soalnya syarat minimal kan 18 tahun. Jadi harus hati-hati ya. Dari Singgih, apa di TikTok nggak ada konfirmasi penerimaan barang Om? Ada. Jadi setiap kita belanja setelah nerima barang itu ada notifikasinya kok Om. Tapi jarang banget yang konfirmasi kayak gitu ya. Ini kemarin aku habis kena ini loh Om, kena bintang 1, itu langsung disuspend akunnya. Jadi langsung diblok untuk akses ke fitur affiliate-nya. Bahkan ini ya, poin saya itu baru 10 Om. Poin 10 aja udah nggak boleh ngakses ke fitur affiliate-nya. Jadi saya nggak bisa ngirim sampel, nggak bisa nambahin komisi dan segala macam tuh nggak bisa sekarang. Nunggu sampai selesai, kemungkinan 2 minggu kalau nggak salah. Ngeri, kalau udah ada kena bintang 1 tuh ngeri. Itu masih ringan loh, ada beberapa tadi yang masuk FYP, dia kena bintang 1, produknya itu langsung dihapus sama TikTok. Ngeri ya, ngeri banget ya. Tapi kemungkinan produknya bermasalah sih, kayak gitu. Dari Astaguna Store, akun resmi biar rame live-nya gimana posisi akunnya baru mulai. Kalau akun resmi ya udah fokus rutin ke live aja dan rajin nge-live, diperbanyak nge-live-nya. Untuk akun toko emang agak berat ya. Jadi kalau bikin konten itu juga biasanya kurang menarik karena di situ itu nggak ada, misal ya itu bukan akun personal, bukan nggak ada orangnya gitu, itu agak kurang menarik. Nah beratnya di situ. Jadi VT itu cuma buat mendukung live-nya doang. Bisa nge-review produk, bisa ngerekam seputar kegiatan sehari-hari di tokonya kayak gitu bisa. Tapi untuk live-nya perlu dikencengin. Jadi sehari itu kalau bisa ya 3 kali live lah, 2 jam minimal kayak gitu. Dari Ari, cara bikin kolam shop affiliate di YouTube Short Kak. Kalau saya posting satu video yang satu tema. Ya misal
bahasnya langsung pilih yang review produk aja. Misal untuk perabotan rumah tangga ya perabotan rumah tangga semua. Terus nanti untuk shortnya itu dicampur. Jadi misal targetnya tadi kan udah jelas ya, kalau perabotan rumah tangga itu berarti emak-emak. Jadi cari konten yang disukai sama emak-emak. Misal ya tentang masak, tentang parenting kayak gitu. Nanti disisipi kayak gitu. Otomatis nanti kalau ada salah satu video yang bisa viral, itu nanti followernya otomatis naik kok. Saya pernah ya bangun untuk channel anak saya itu posting barang mainan. Itu viewernya bisa sampai 200.000. Dan sekarang hampir bisa dimonetize untuk YouTube-nya gara-gara followernya itu udah hampir 900-an sekarang. Pokoknya cari konten yang sesuai dengan target market kita kayak gitu. Nah, untuk yang akun anak-anak itu saya targetnya pengen jualan mainan atau produk edukasi lah kayak gitu. Buat anak-anak. Dari Astaguna Store, akun resmi yang baru mulai agar live-nya rame tadi udah ya. Pokoknya rajin nge-live dulu. Dari Eliana Skincare Herbal. Cara lihat produk-produk yang lagi viral di TikTok gimana kak? Masuk ke Kompas Data, terus pilih yang analisa produk. Ini biasanya udah kelihatan di situ. Kalau mau lihat produk apa yang lagi rame, maksudnya ke TikTok seller. Peringkat produk atau mana ya? Bentar ya. Kompas Data, peringkat produk. Oh ya, sekarang namanya peringkat produk. Nah, di situ nanti bisa difilter nih. Oh, bukan, ini akun seller soalnya. Akun kreator. Kalau yang di seller itu pilih yang akun Kompas Data, analisa produk. Kalau untuk akun seller ya. Nanti bisa disorting berdasarkan kategori. Dari Dindalis, Mas live-nya disimpan dong. Oke siap, nanti tak simpen upload di YouTube ya. Yang ketinggalan nanti bisa ngikuti lagi. Dari Yusuf Pai, Mas moderator bisa menyematkan produk gak? Bisa. Menyematkan produk bisa banget. Dari TVP, Bang apa bedanya akun kreator sama akun pemasaran? Bukannya dua-duanya affiliate Bang? Iya betul. Jadi gini, kalau akun kreator itu yang tadi, dia tuh follower udah di atas 2000, jadi udah memenuhi syarat ya. Dan daftarnya di TikTok Shop itu dia langsung pilih yang paling bawah, yang daftarnya pakai akun TikTok lah intinya. Nah itu otomatis jadi akun kreator itu. Jadi nanti bisa jadi affiliate langsung. Tapi nanti itu fokusnya cuma buat affiliate ya. Kalau buat jualan, ya nanti akan sama TikToknya itu diarahkan pakai akun otomatis jadi akun resmi nantinya. Nah maka saran saya dipisah lah. Nah, terus kalau ini ya, akun pemasaran, nah itu kalian bisa mendaftarkan akun yang followernya itu belum sampai 2000 dan belum ada fitur shopnya, yang belum ada fitur keranjangnya maksudnya. Jadi untuk akun pemasaran itu memang buat akun yang ditujukan untuk memasarkan produk yang dari toko utama. Ya makanya itu bisa yang follower 0 pun bisa, akun baru pun bisa. Itu fungsinya cuma biar akun barunya itu bisa langsung daftar TikTok Shop kayak gitu, tanpa perlu bikin akun lagi. Dari Dato Market, saya tidak ada poin, tapi pas produk saya kena bintang 1, produknya saya langsung dinonaktifkan. Waduh, ini kok banyak ya yang ngalami kayak gini ya. Punya saya itu masih beruntung berarti. Jadi kemarin cuma bintang 1 itu efeknya nggak boleh ngakses fitur affiliate. Jadi kalau buka affiliate itu nanti mental lagi. Promosi afiliasi gitu ya. Nah, di blank kayak gini ya. Ini masuk fitur affiliate udah nggak bisa. Blank, dibalikin lagi. Dari Detri Budi, untuk sharing TikTok affiliate itu apa? Harus akun baru atau efektif di akun baru? Ya, malah direkomendasikan pakai akun baru. Saya itu sampai bikin 4 akun. Jadi saya sebenarnya udah punya akun TikTok yang lama, tapi kayaknya udah susah berkembang, ya udah saya bikin akun baru aja. Baru praktek yang dari sharing TikTok affiliate itu. Kalau saya nggak pakai aneh-aneh ya, walaupun saya ngerti tentang TikTok, tapi pas ikut kelas itu saya balik lagi kosongkan gelas, jadi saya belajar dari awal. Kayak gitu. Dari cara bikin kontennya, pokoknya apa yang dianjurkan di video itu saya ikuti. Jadi saya nggak pakai teknik saya sendiri, nggak ada. Jadi saya seperti pemula lah istilahnya, ngikuti dari awal. Dari COSB,
Mas Yandri, aku kirim sampel produk buat di branding produk ya Mas. Aduh, produknya apa dulu? Soalnya saya nggak bisa semua produk ya. Saya tolakin itu produk parfum. Soalnya bukan pemakai parfum, jadi nggak bisa lah ngasih rekomendasi kayak gitu. Dari Koloran live minggu kemarin rame sampai 200 penonton, setelah promosi malah jadi 5 sampai 10. Yes, nasib. Promosi itu nggak ngefek kalau yang buat promosi live itu, yakin. Itu berarti dicek dulu kalau emang ada pelanggaran ya, itu mending udah live aja, nggak usah diiklanin, nggak usah pakai fitur promosi. Saya sendiri kemarin nyoba buat bikin video tutorial ya tentang live pakai promosi gitu, ternyata ya malah drop view-nya. Jadi nggak saya rekomendasikan lah. Mending cara promosinya itu kalian bikin video dulu di TikTok baru nge-live kayak gitu. Itu malah lebih efektif. Dari Asta Guna Store, berarti tanpa konten pun hajar live aja Bang untuk akun resmi. Ya, nggak apa-apa. Malah dirutinin live, soalnya saya lihat beberapa akun ya yang dia itu akun toko, bener-bener toko ya, nggak ada profil orangnya, nggak cuma nampilin barang doang. Nah itu mereka ramenya di live dan videonya yang nggak banyak. Videonya itu cuman buat pelengkap doang. Ya kayak nge-review resi, ngerekam resi, ngerekam produknya kayak gitu doang. Belum yang niat-niat Bang, tapi live-nya dikencengin. Dari Koloran, cara mengembalikannya lagi gimana Om? Itu dicek dulu, kalau masih ada poin pelanggaran ya udah diterima aja nasibnya. Biasanya emang sepi nanti untuk 2 minggu kalau nggak salah ya, 1 atau 2 minggu. Tapi kalau saya pernah dengar ya dari kreator namanya Inem Jogja itu, dia coba logout dulu dari aplikasi TikToknya, terus di clear cookies, nanti baru login lagi. Tapi sebelum logout kalian harus ingat dulu ya passwordnya. Nanti tahu udah logout lupa sama passwordnya kan repot. Pokoknya keluar, kalau perlu diuninstall TikToknya biar dia cookiesnya itu hilang dulu. Jadi istilahnya itu memori yang kesimpan kalau akun ini ditandai sebagai akun yang kena pelanggaran atau poin itu nanti bisa hilang kayak gitu. Ini sudah berjalan 1 minggu sepi, jadi 5 penonton aja. Wah biasa kayak gitu. Kalau udah kena shadow ngeri ya, ngeri. Atau mungkin konsep live-nya dibedain, mulai dibikin setup yang beda, bisa kok. Misal ditambah etalasenya atau ditambah ini ya di belakang, dikasih lampu-lampu itu bisa. Ini saya kayak gini, kalau misal ya nge-live saya itu ngadep tembok sama ngadep komputer gini beda. Kalau yang ngadep komputer ada perabot-perabotnya kayak gini, estetik kayak gini tuh rame. Banyak orang yang mampir, terus nanti bertahan di sini. Bahkan ada yang follow, tak follow dulu ini kayaknya bermanfaat kayak gitu. Ya, makanya kadang setup itu penting ya, tampilan kayak gini tuh. Dulu tuh saya kerja itu ya lesehan nggak pakai meja, nggak pakai ini, cuma pakai meja anak kecil kayak gitu. Tapi kalau pas bikin konten, bikin YouTube, mosok kayak gitu ya. Padahal mau ngomongin bisnis. Nanti banyak orang yang nggak percaya gitu. Ya makanya tampilan itu masih utama kalau di Indonesia. Jadi orang tuh masih lihat dari segi tampilan. Ya walaupun ini kamarnya kecil banget. Terus itu ada yang bolong dan segala macam. Ini temboknya lembab kayak gitu. Yang penting kalian ambil sudut yang paling estetik lah. 2 digit Mas Yan, akunku seller resmi, kok ada penawaran dari kreator dan produk-produk afiliasi masih jalan. Oh berarti ya, ini berarti untuk afiliasinya masih nyambung ini. Kemungkinan masih jadi akun affiliate, masih aktif lah, belum akun resmi full. Dulu berarti ini daftarnya kalau kemungkinan ya, ini kemungkinan daftarnya dulu pakai TikTok, akun TikTok langsung. Jadi bisa keduanya. Tapi nanti ya hati-hati ya, misal ke depan tahu-tahu produk afiliasinya hilang, ya berarti otomatis itu udah jadi akun resmi kayak gitu. Tandanya kayak gitu sih. Ya makanya pada banyak yang ngeyel, saya bisa kok ini akun biasa buat jualan, bisa buat affiliate juga bisa. Tapi nanti tahu-tahu produk yang di etalase itu yang affiliate hilang, yang sisa tinggal toko yang ada di produk kalian. Ya berarti itu udah tertata akun resmi. Makanya tak saranin dipisah tadi ya. Udah itu cara paling enak. Kalau mau jualan ya pakai akun khusus, kalau mau jadi kreator atau affiliate ya akunnya beda lagi, dipisah. Bikin akun TikTok kan gampang ya, tinggal modal email doang. Dari Bang Afif, cara masukin keranjang kuning di live gimana Om? Jadi sebelum nge-live itu kan ada tombolnya, ada logo keranjang tuh, ya udah tinggal klik itu, tinggal masukkan produknya bisa dari toko sendiri, bisa dari affiliate juga bisa. Dari Master Snack, kelas apa, share dong. Ini saya nggak boleh nunjukin di ini ya, di bio ya.
cek link di bio lah. Namanya kelas sharing TikTok affiliate, sharing TikTok AFF. Cari aja linknya di bio. Dari si Muhammad, rekomendasi kelas untuk membuat konten TikTok mas. Ada dua ya. Yang pertama itu kelas TikTok Domination. Yang selanjutnya itu sharing TikTok affiliate. Nah kalau mau jadi konten kreator personal kayak saya ini, bisa ikut kelasnya Mas Andika, yaitu belajar TikTok. Nah itu bagus. Tapi kalau pengen jadi seller, bisa ikut kelasnya Mas Fadil. Kalau Mas Fadil itu diajari dari ngiklan, dari basic ya, dari cara jualan, konsep jualannya kayak itu. Lengkap kalau yang Mas Fadil itu. Jadi nggak cuma affiliate. Dari produsen Mete Wonogiri, semangat kak. Oke, semangat. Ini ya rajin banget ya nge-live-nya. Makasih ya udah masuk langsung nge-tap, langsung ngasih gift. Dari Sarjana Dagang, apa perbedaan TikTok Shop sama TikTok Seller? Sebenarnya sama aja ya. Istilahnya sama aja, TikTok Shop atau TikTok Seller. Tapi kalau Seller itu untuk yang jualan. Kalau TikTok Shop itu fiturnya. Dari Asik Store, cara bikin promo 11-11 seperti ini gimana mas? Emangnya ada ya? Saya malah nggak ngerti ya. Bentar ya, tak cek dulu ya. Oh ya benar. Jadi gini, untuk promo 11-11 itu kita ya sebagai affiliate itu ngikut dari tokonya. Kalau tokonya ikut promo 11-11 ya makanya dia ada di promo 11-11. Oh ini flash sale semua ini. Nah ini tak sematkan lagi ya. Jebret. Nah ini saya ada promo 11-11 kan. Nah ini dari tokonya. Kayak gitu. Kalau sebagai TikTok seller ya kita ngikutin aja. Kalau sebagai seller kita bisa daftar. Kalau 11-11 itu biasanya nanti ada bannernya, tinggal daftar kayak di situ. Nanti kalian tinggal ngasih diskon. Pilih produknya yang mau didaftarin di 11-11 sama ngasih diskonnya. Coba sekarang masih dibuka belum ya? Kayaknya masih buka deh untuk promo 11-11 ini. Nanti masuknya ke fitur promosi, campaign, kampanye ya. Kampanye produk 11-11 saya kayaknya nggak masuk deh ini. Karena itu sistemnya undangan ya, jadi nggak semua seller bisa ikut. Ini ada beberapa produk yang ikut 11-11 nih. Terutama yang seller-seller gede ya, itu pasti mereka udah tergabung untuk 11-11-nya. Oke, tak cek dulu. Oh, sekarang malah video saya ini masuk. Dari dodolan baju, udah live jualan 3 bulan, yang lihat cuma maksimal 10. Cuma jualannya lumayan, gimana ya om ya? Lanjut aja lah. Kadang itu nggak usah fokus ke viewer ya. Yang penting closingan tuh yang penting. Kalau live-nya lemah, ya udah kita fokus bikin konten. Nah, kalau saya sendiri ini kan saya konten kreator edukasi ya. Jadi kalau nge-live gini kalau buat jualan nggak efektif. Makanya saya lebih seneng jualan itu lewat video. Makanya saya genjot di videonya. Ya, pokoknya tahulah kelemahan dan keunggulan kalian di mana. Udah difokusin di situ. Yang nge-live ini cuma buat ngisi-ngisi doang, buat nyari follower kalau saya itu nge-live itu. Untuk jualannya nggak begitu ini ya. Soalnya saya nggak punya sampel juga, nggak punya banyak sampel, jadi males kalau mau buat jualan. Dari Koloran, sudah tak coba yang kayak Inem tetap nggak bisa dan nggak ada poin pelanggaran. Waduh, kok bisa ya? Berarti coba konsep ini yang nge-live-nya ini perlu dirubah nih. Pokoknya konsisten dulu lah, jangan gini ya, kalau jadi konten kreator itu jangan baperan. Saya dulu ya nge-live tuh ya nonton 2-3 orang, kadang 0 kayak gitu, nggak masalah. Diterusin aja, nanti seiring follower naik, terus kalian rutin nge-live, nanti juga naik juga kok. Semua ngawali dari 0. Kalau dulu pernah ramai terus tahu-tahu sepi ya udah nggak apa-apa, lanjut aja pokoknya. Kalau udah baperan, udah mikir aneh-aneh gitu, wah ini apa ya, nggak ada poin, nggak ada pelanggaran, segala macam, udah nanti tetap ini kita akan terhambat, nanti jadi nggak action kayak gitu. Ini saya sebenarnya masih masa kena shadow ban ya. Kemarin habis kena pelanggaran, belum selesai, ya udah saya nge-live aja, mau sepi atau mau ramai ya bodo amat, kayak gitu. Lanjut aja pokoknya. Misal TikTok batasi pun, ini saya dari rata-rata dari follower sih rata-rata yang nonton nih. Dari Thrift Joe, Bang kalau udah live-nya kena blokir permanen kalau ditautkan di akun baru dan akun barunya itu dipakai live, kemungkinan masih bisa ya, tapi nggak tahu nanti konsekuensinya kayak gimana. Soalnya saya belum ada pengalaman sampai sini dan semoga nggak ada di blok permanen kayak gini.
Pas saya buat konten affiliate screenshot banyak yang beli, kalau saya tampil nggak ada yang beli, wah itu udah, ya udah fokusnya ke situ aja, bikin video screenshot yang banyak, sebanyak-banyaknya, nggak usah tampil. Malah enak loh, harusnya disyukuri loh. Soalnya kalau harus nampilin muka gini kan susah ya, kita harus dandan dulu, harus nyiapin mental, terus harus nyiapin skrip dan segala macam. Wes mending pakai video slide kan enak. Ini harusnya lebih bersyukur ini. Dari video slide aja penjualannya banyak. Jadi nggak masalah, nggak harus nampilin muka. Dari Ciong, Kak izin bertanya. Oke silakan. Kakak live sebaiknya dijeda berapa lama ketika kita mau mulai lagi? Kalau saran saya minimal 4 jam ya. Jadi nanti kalau udah 4 jam itu udah ganti sesi istilahnya. Jadi misal nge-live-nya itu pagi jam 9, terus selesai jam 11. Nanti nge-live lagi itu jam 2 atau jam 3 kayak gitu. Nanti baru live-nya malam kayak gitu. Saya itu nanti biar perputaran viewernya ganti. Jadi nanti orangnya yang nonton beda, terus nanti udah istilahnya akun kita itu udah apa ya, udah refresh lagi lah. Kayak gitu. Kalau kita kan 24 jam nggak sanggup ya, kecuali yang seller gede itu. Kalau yang 24 jam itu emang beda, mereka sepi atau rame tetap nge-live terus. Mereka ngejarnya quantity sih, quantity jam nge-live-nya. Dari penjahit Rayo, kalau sudah jadi akun resmi dipisah masih bisa nggak Bang? Nah ini ada beberapa yang nggak bisa, karena nama akunnya itu udah berubah jadi nama akun toko. Itu ada yang nggak bisa dipisah, itu juga ada. Tapi kalau punya saya itu kemarin udah jadi akun resmi tetap bisa kok dipisah. Dari Vikastor, kalau kreator kayak Mas kan udah handal ketimbang kita, apa masih pernah kena pelanggaran? Wah sering banget. Kemarin aja kena pelanggaran kok. Saya di video pendek itu beberapa kali sering kena pelanggaran loh. Kadang pelanggarannya nggak mutu gitu loh. Saya pernah mengkritik TikTok. Jadi kenapa saya pernah nyinggung ya masalah ada video film itu kok diputar kok nggak kena banned itu. Nggak boleh tayang videonya. Berapa kali kena kayak gitu. Terus ada lagi, saya karena bahas WhatsApp itu juga nggak boleh di TikTok. Wah banyak banget saya sering kena, apalagi video endorsan tuh ya banyak yang nggak bisa tampil di TikTok loh. Kemarin tuh sempat gak enak ya, ada beberapa vendor ya itu aplikasi buat blast WA. Nah itu karena mereka endorse-nya di TikTok, tapi pas saya upload itu di ban sama TikToknya, nggak boleh tayang videonya. Ya udah saya tawarkan buat dipromosikan ke YouTube. Ya udah untungnya mereka mau ya. Daripada refund ya, video udah jadi sayang kan. TikTok terlalu sensitif soalnya, agak galak. Saya pengen nyoba nanti salah satu akun saya akan saya korbankan, jadi pas nge-live itu saya tinggal kayak gitu, coba nanti berapa menit dia nge-ban ya, besok akan saya post ya. Tapi kayaknya nggak bisa posting di TikToknya, kemungkinan bisanya di YouTube. Itu soalnya biar apa ya, biar teman-teman tahu ya, biar semuanya paham apa yang ada pelanggaran saat live di TikTok. Nanti akan saya coba pas ditinggal itu ada suaranya, terus sama ditinggal nggak ada suaranya. Itu bedanya kayak gimana. Dari Gamers Online Indonesia, Bang, kenapa saya udah kirim Google Form untuk bisa daftar kategori buku, tapi udah 10 hari tetap nggak bisa. Ini saran saya, ini dulu ya, bikin nerbitkan tiket dulu di TikTok Seller Center-nya itu. Kalau enggak, ini udah gabung jadi TikTok Hood atau belum? Soalnya itu ada syaratnya ya, kalian harus sudah tergabung di grup Facebook TikTok Hood kayak gitu. Ya kemungkinan mereka itu tujuannya biar sellernya itu teredukasi seperti itu loh. Coba udah gabung di grup TikTok Hood-nya belum? Kalau belum tetap nggak bisa. Sama coba di-push lagi pakai menerbitkan tiket. Jadi kan di TikTok ada itu yang namanya fitur bantuan. Nah itu nanti kalian tinggal pilih untuk kategori produk. Kalau masih belum bisa, coba ngajuin lagi, ngisi Google Form lagi. Dari Biki Budi, Bang coba cek akun saya, baru bikin akun TikTok Shop dan tips dan trik agar pembeli ramai. Saya sementara nggak bisa review dulu ya, ini lagi pakai handphone yang buluk, jadi nggak bisa pindah-pindah ya. Dan saya juga nggak berani pakai live studio untuk saat ini ya, takut kena pelanggaran lagi. Dari warung Sarung Malibari, pelanggaran apa saja Kak yang bisa nyebabin live kita dimatikan pihak TikTok? Wah banyak banget ya sebenarnya kalau yang masalah pelanggaran kayak gini. Itu bisa dari pertama dari kualitas konten. Pertama ini yang aturan nggak mutu ya. Kalau live kalian tuh terlalu berisik, jadi misal pas nge-live ini ada suara motor lewat atau suara anak nangis, itu langsung di ban.
Nggak tahu kenapa, mungkin karena nggak nyaman buat penonton ya, tujuannya kayak gitu sih mungkin. Tak cari dulu. Terus ada lagi yang masalah vulgar. Jadi ada yang beberapa mbak-mbak itu yang nggak vulgar banget sih, nggak nampilin belan, nggak nampilin apa-apa, tapi dia pakai celana pendek. Nah itu udah kena pelanggaran. Terus pakai bajunya, kaosnya itu agak ketat, itu juga bisa. Mungkin agak nerawang ya, mungkin itu maksudnya TikTok. Terus ada gerakan-gerakan yang dianggap sensual itu juga bisa kena. Jadi harus hati-hati buat mbak-mbak ini. Terus kalau pas ganti baju ya itu jangan di depan, walaupun kalian itu ada depannya. Misal mbak-mbak itu pakai kaos, dia lagi demoin ganti apa ya, mau pakai kemeja gitu. Jangan di depan kamera, harus keluar dulu dari frame baru masuk nanti kalau udah dipakai kayak gitu. Memang harus hati-hati banget ya. Terus meninggalkan live itu kalau saya mau ngecek ya sebenarnya berapa menit pas kita minimal kalau nge-live-nya itu ya. Tapi di TikTok katanya 90 detik, kalau nggak ada orangnya di frame itu nanti dianggap itu apa ya, live-nya udah nggak aktif gitulah. Istilahnya nge-live-nya nggak niat, terus sama TikTok diputus kayak gitu. Terus menampilkan menjual produk dilarang itu juga jelas. Terus mengarahkan pembeli live ini untuk klik link di bio. Nah kayak gitu nggak boleh. Terus mengarahkan ke platform yang lain itu juga nggak boleh, menyebutkan platform yang lain. Kalau saya pernah nyoba ya, dulu sharing tentang Shopee Affiliate itu nggak apa-apa kok, nyebut Shopee itu nggak apa-apa. Ini tadi nggak apa-apa kan? Soalnya saya konteksnya dalam rangka edukasi. Makanya saya agak deg-degan ya kalau nyematkan produk kayak gini itu harus hati-hati. Kalau pas nggak nyematkan produk, wah bebas. Mau bahas platform sebelah pun nggak masalah. Ya itu ya beberapa tadi ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Itu kalau yang paling umum kayak gitu tadi. Terus nampilin anak-anak, tahu-tahu ada nongol anak-anak gitu di sini, ngikut live, udah nanti ke band. Dari Putri Nap, terus kakak dapat duitnya dari mana kalau nggak fokus di jualan? Saya selain dari jualan, itu dapat dari endorse, terus dapat dari apa ya namanya, dapat dari klien itu juga bisa. Jadi ada beberapa itu yang minta ngisi kelas, terus minta diajarin konsultasi kayak gitu. Terus endorse tuh juga ada, terus kerjasama brand juga ada. Jadi untuk beberapa itu yang misal produk pembersih mobil ini, mereka tiap posting di video saya itu yang dulunya awalnya bayar, jadi setiap posting video itu bayar 100.000, terus saya dapat produk sampelnya juga kayak gitu. Banyak sih. Terus saya jualan kelas online juga, itu juga bisa dapat penghasilan. Terus dari gift dikit, dikit banget ya, kadang tak kasihin ke orang lain lagi kalau gift itu. Soalnya saking dikitnya ya, jadi nggak bisa dicairin. Dari fashion low budget sarung Malibari, nah ini jawabannya bang. Nah itu udah ya. Dari Nata Collection, sehari bagusnya upload berapa konten kak? Sehari saran saya 2, itu paling minimal. Kalau pengen cepet ya, ada yang kalau akun baru tuh bahkan sehari 5, itu biar lebih cepat lagi. Nggak masalah kok, boleh di TikTok tuh, asal bukan video yang sama ya. Dari Thrift Joe, bang gimana cara jualan lewat video tanpa live? Oke, ini banyak. Pertama bisa bikin video review, itu kalau punya produknya ya. Terus bisa bikin video unboxing, itu juga bisa. Terus yang ketiga bisa bikin video slide, itu juga bisa. Video slide itu kita screenshot barangnya dari misal dari tokonya itu langsung dibikin video slide itu bisa. Terus bisa dengan cara apalagi ya? Banyak sih sebenarnya. Terus bisa bikin kayak drama, terus nanti videonya produknya diselipin di situ ya bisa kok. Bisa macam-macam. Atau bisa ASMR itu juga bisa. Saya pernah nyoba yang produk lampu ini ya. Saya cuma buka paket, terus pas dipasang-pasangnya, terus dan segala macam kayak gitu. Udah, kayak gitu udah laku. Sehari bisa laku puluhan kayak gitu. Udah bikinnya gampang, nggak usah ngisi suara, bisa laku. Itu simak aja di video-video saya sebelumnya ini, kan pernah saya bahas. Lanjut lagi ya. Bisa kok, saya itu malah lebih ramai pakai live pakai video biasa daripada live. Dari Ciong, terima kasih udah dijawab, saya selalu kak. Oke, sama-sama. Dari tips digital marketing Jos, wah ini dari Pak Suryadi nih. Wah, welcome Pak, terima kasih udah mampir di live saya ya. Wah, ini suhu banget ini di Jogja. Pak Suryadin Laudang, foundernya mana tadi ya? Udah kelewat. Dari Ciong, aku live sehari 4 kali ke durasi per sesi 2 jam.
Boleh, nggak masalah nih Ciong nih. Sebenarnya nggak harus 2 jam ya. Yang penting nge-live-nya itu efektif. Soalnya orang bertahan nge-live tuh ya nggak mungkin bisa bertahan sampai 1 jam lebih, itu jarang. Yang penting efektif ya. Setiap live tuh menarik kayak gitu. Makanya kalau saran dari TikToknya itu kalau nge-live jualan ya itu nge-review produknya itu di tengah-tengah. Jadi gonta-ganti produknya, nggak cuma satu produk aja yang dibahas. Jadi biar lama durasinya dan biar penontonnya itu bertahan. Sama interaktif sama penontonnya itu juga bagus. Harus wajib itu kalau pas nge-live. Dari Detri Budi, Bang, untuk kelas sharing TikTok affiliate apakah KTT Indonesia Riko Huang kok harga sama? Beda, beda. Kalau Riko Huang tuh untuk jualan ya, untuk seller ya. Dari user 78, kalau kena pelanggarannya sering mending buat akun baru atau lanjut aja. Kalau pelanggarannya nggak terlalu berat, mending lanjut aja sih. Tapi kalau pelanggarannya berat ya, seperti dianggap produk KW palsu, terus misal ya fitur live-nya itu di ban permanen, ya mending bikin baru. Udah nggak ada opsi lain kayak gitu. Dari Caca Shop, Kak Fituku ada yang FYP tapi live malah nggak ada yang nonton, kenapa ya? Ya berarti fokusin aja ke video pendeknya. Live tuh cuma buat pelengkap. Warung sarung Malbari 2 menit nggak bicara kena pelanggaran Mas? Iya. Kalau cuma diem aja kena pelanggaran. Tapi gini, tapi ada beberapa itu yang bagi-bagi giveaway itu juga harusnya kena pelanggaran loh. Soalnya itu nggak boleh ya sekarang kita ngasih hadiah setiap transaksi atau saat nge-live itu nggak boleh dalam aturannya TikTok. Tapi ada yang beberapa itu ya cuman majang handphone ya. Jadi kalau bisa bikin saya ketawa nanti dapat handphone ini kayak gitu, dapat iPhone kayak gitu. Nggak tahu akun kayak gitu masih bertahan atau enggak. Tapi itu kemungkinan saya yakin bakal ke-ban itu. Dari Nata Collection sehari bagusnya upload berapa? Minimal 2 lah, 2 video. Kalau akun baru 5 boleh. Ini ada yang ngalami nih. Bok Bin Bin, Bang, kenapa ya etalase produk kita tiba-tiba hilang? Mau banding juga fitur bandingnya tidak ada. Ini produk sendiri atau produk affiliate? Kalau produk kita sendiri itu kemungkinan ada pelanggaran ya. Ini jualannya apa dulu? Kalau produk fashion ya kemungkinan ada brandnya yang melanggar itu juga bisa. Atau dianggap produk KW itu juga bisa. Atau bisa hilang gitu aja. Kalau fitur bandingnya nggak ada, ya kadang emang seperti itu ya TikTok. Kadang ada yang langsung dihapus, ada yang masih bisa banding kayak gitu. Tergantung kebijakannya TikTok, suka-sukanya mereka lah. Dari Pika Store, Bang, promosi web tapi link dipendekin pakai URL sorter aman nggak? Promosi web tapi link dipendekin aman kok, nggak masalah. Terutama untuk mempermudah itu bisa. Saya juga kalau promosi kelas affiliate itu pasti saya pendekin pakai Bitly. Cuma nanti agak lama ya untuk ngakses bukanya itu agak lama, soalnya mungkin dicek sama browsernya. Dari Picasso, Bang, promosi web tapi link dipendekin bagi aman-aman ya. Dari Indarto Prasetyo, kalau lagi live ada suara anak kecil gimana? Hati-hati, bisa ke-ban. Makanya harus pakai mic kayak gini ya. Saya kan ada bocil juga di rumah, makanya pakai mic kayak gini biar suaranya nggak bocor ya. Soalnya kalau pakai suara di handphone, suara dari kamar mandi pun kedengeran. Soalnya luas banget cakupannya. Dari Nirwana Evernext, orang mana Bang? Saya orang aslinya Jogja, tapi sekarang lagi tinggal di Kebumen. Dari Angkar Paper, Kak, narik saldo affiliate itu di mana? Masuknya ke fitur ini ya, tak tunjukin. Narik komisi affiliate ya, login ke akun affiliate-nya, terus masuk ke menu shop, terus masuk ke fitur komisi. Nah, nanti di situ kalian tinggal, kalau yang baru pertama kali, itu nanti kalian harus ngisi untuk nomor rekeningnya. Jadi nanti kalian harus ngisi nama, terus sama pilih nomor rekeningnya yang mau buat nyairin. Udah, nanti tinggal diklik di situ, tinggal isi nama, nama nomor bank, terus sudah cairin, tinggal kalian pilih mau cairin berapa. Kayaknya ada yang barusan beli kelas nih, ada notifikasinya. Saya tuh dulu agak anti ya sama namanya kelas online. Tapi saya pikir-pikir kenapa nggak ada salahnya gitu loh. Ngikuti kelas online itu kan istilahnya jalan ninja ya. Ya nyatanya saya kemarin ya bikin akun sendiri, nyoba riset-riset sendiri, udah ngabisin waktu ternyata gagal. Akhirnya saya, penasaran nih sama satu kelas supaya saya ikuti. Ternyata baru udah beli kelasnya lama ya, 1 bulan sebelumnya udah saya lihat videonya, terus udah saya ulang-ulang, tapi belum prakteknya itu baru akhir-akhir kemarin. Nah itu baru video keempat itu udah langsung tembus, langsung pecah telur. Dan di video kelima itu bisa tembus sampai kemarin tuh kemarin itu omsetnya sampai 6 juta per hari, bayangin itu, mantap banget kan? Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Nih nanti masuk ke fitur yang namanya TikTok Shop, terus ini ya,
masuk ke sini. Waduh, nih HP-nya nge-lag banget ya. Komisi. Nah, pokoknya cari yang ada ini ya. Nih, fitur komisi ini. Komisi terus. Nah, nanti tinggal klik yang tarik ini ya. Ini ada tulisan tarik. Nah, ini. Kalau yang belum aktif nanti di sini kalau diklik ada tulisannya masukkan nomor rekening kayak gitu. Lengkapi nomor rekening. Udah, nanti tinggal dicairin berapa yang mau dicairkan. Simple kok. Dan selama ini nggak ada masalah. Sekarang lancar-lancar aja kalau narik komisi. Dari BG Budi, apakah berpengaruh kalau kita jadi affiliate dari toko yang sering kena pelanggaran, Bang? Sebenarnya nggak pengaruh sih ya, nggak ada hubungannya juga. Tapi kalau pelanggarannya di video, untuk akunnya sama, biasanya pengaruh untuk view-nya. Cuman pengaruh di view doang. Dari Nata Collection, kalau kena pelanggaran produk karena kayak brand terkenal, ajukan banding, suruh upload bukti dokumen, Mas. Nah, itu ngeri kan? Kalau ya meskipun kalian tuh jualan produk asli, tapi dari brandnya itu mereka ada aturannya untuk distribusinya, itu makanya harus punya izin edarnya juga. Itu meskipun ya kalian jualan sepatu nih, sepatu Nike atau Adidas original, tapi kalian nggak punya surat izin distribusinya, itu nggak boleh, tetap kena pelanggaran nantinya. Tips dan trik Shopee Affiliate, Bang, biar banyak yang ngeklik, share di mana aja ya. Kalau saya dua ya. Kalau kalian belum punya kolam nih, belum punya follower banyak, pertama itu di Instagram Reels, yang kedua itu di Facebook Reels, itu juga gede. Kalau enggak, kalian kombinasikan di YouTube Short. Jadi kalau punya video itu langsung di-share ke situ, ke Instagram Reels sama Facebook Reels itu bisa. Jadi nanti di Facebook silahkan bikin fanpage aja. Jadi fanpage itu sekarang udah bisa kayak profil ya, itu bisa buat sharing Reels, bisa buat posting di beranda kayak gitu, bikin status, story, itu bisa. Dari Nata Collection, dokumen seperti gimana ya? Itu dokumen resmi, izin edar, izin distribusi istilahnya. Jadi kalau setiap brand-brand besar itu ada ya. Jadi kalau kita buka toko, terus kita jual ke brand tersebut, nah itu biasanya harus minta surat distribusi atau surat izin menjualkan produknya kayak gitu. Biasanya minta sih, kalau supplier menyediakan tuh biasanya bisa dibikinin. Dari NASA Shop Jabar, Kak, biar VT banyak tersebar dan banyak nonton sampai barang laku, tipsnya gimana? Kalau saya pertama bikin video yang simple, video hard selling nggak apa-apa, video review simple, durasi nggak usah panjang, terus optimasi di caption. Misal saya jualan tas, untuk tas cowok ya saya tulis di captionnya itu tas selempang cowok, terus hashtagnya juga harus sesuai. Misal hashtagnya tas selempang, tas kekinian, atau tas OOTD cowok kayak gitu. Pokoknya cari yang sesuai dengan produknya. Jangan pakai hashtag yang terlalu luas, misal hashtag FYP, hashtag promo, diskon, itu nggak usah pakai. Pakai hashtag itu yang sesuai. Kayak kemarin tadi ya, yang barusan saya upload itu tentang produk otomotif ya, saya kasih hashtagnya tips otomotif. Biar nanti video saya itu muncul di pencarian hashtag tips otomotif, atau orang mengetikkan kata kunci tips otomotif. Nanti video itu ya, kalau kalian ngisi captionnya dengan benar, hashtagnya dengan benar, itu nanti masuk di rekomendasi shop. Jadi nanti kalau nyari di shop, terus nyari di video, kata kuncinya udah benar, misal tas lempang pria, itu bisa nomor 1, bisa tampil lah minimal. Punya saya itu bisa, untuk tas lempang itu bisa nomor 1 ya, dan itu udah bertahan selama 2 bulan lebih. Nah itu bersyukur banget, jadi tiap hari itu penjualannya bisa sampai 10, 20 kayak gitu. Udah, itu passive income banget tuh. Yang sellernya pasti senyum-senyum ya, dia itu nggak ngasih sampel, itu barang saya beli sendiri, saya review sendiri, saya bikin videonya gitu loh. Ternyata bisa rame banget ya, bisa top trending videonya dari nomor 1. Wah, itu pasti senyum-senyum itu mereka itu. Tapi mereka salutnya, mereka ngasih komisi gede, ngasihnya 10%. Ini ya, harga tasnya itu yang ini nih sekitar 88.000. Nah, ini saya dapat komisinya itu 10%. Jadi satu penjualan tas ini 8.000. Hari ini udah kejual 13 bisnis. Nah, lumayan itu. 8.000 kali 13. Dari Ziza Outlet, sering lihat YouTube-nya. Oke, makasih ya. Jangan lupa subscribe nih. Buat teman-teman di TikTok nih, kalau belum tahu, saya itu awalnya dari YouTube. Jadi saya itu dulu YouTuber, sekarang jadi TikToker. Karena di YouTube sepi. Larinya ke sini. Jadi audiens di TikTok saya lempar ke YouTube, dari YouTube saya tarik ke TikTok kayak gitu. Biar rame lah, soalnya di YouTube agak susah sekarang. Orang itu udah males lihat video yang lama, pengennya ya langsung saset-saset gitu, langsung to the point.
Nih hari ini lumayan nih dari akun pribadi nih. Dapat omset 2,7. Nih, produk yang kejual hari ini 31 pesanan, lumayan kan? Ini dari video pendek semua ya, bukan dari nge-live ya. Kalau nge-live gini jarang ada yang beli. Lagian mau jualan apa kalau ngasih edukasi gini? Bingung. Ya bisa sih jualan buku, tapi kan jarang laku, cuy. Saya soalnya juga jarang baca buku, nggak mau baca bukunya juga. Dari Angkat Paper, hari Minggu aku gabung STA via link YT kamu Bang. Oke, makasih ya. Nanti silakan kalau ada kendala DM aja ke Instagram saya @iandris. Nanti saya sharing lah. Kalau mau lihat akun saya juga bisa. Nanti tak sharingin tips dan triknya. Sebenarnya saya juga semua itu ngikuti yang sesuai dari instruksi di kelasnya ya. Jadi nggak ada yang aneh-aneh kok. Saya cuma manut aja ngikuti yang ada di situ. Ya kadang nggak mutu juga ya. Jadi misal kita habis posting itu suruh lihat-lihat video orang lain kayak gitu kan kayaknya nggak mutu ya. Ya udah saya ikutin aja lah pokoknya. Bodoh amat. Ternyata ya bener, ternyata kayak gitu efektif ya. Dari Shopee, waduh ini kena apa lagi nih? Alhamdulillah akunku ini shadow ban-nya hilang setelah berbulan-bulan, tapi view baru 200-an. Wah selamat. Nih udah lepas dari shadow ban. Padahal katanya lama ya, ada yang sampai 6 bulan ya. Ini bersyukurlah bisa lepas nih. Nggak apa-apa, dipulihkan lagi terus konten. Jangan lakukan kesalahan yang sama. Dari Jeko Store, iklan di TikTok Ads boncos kak, iklan promote VT laku 1. Prospek mana sih aslinya? Itu tergantung nyaman yang mana. Kalau saya tuh ngiklan pakai fitur promosi yang di handphone pun udah cukup ya. Karena dengan promo biasa gitu aja udah ngasilin. Kayak ini ya, produk yang saya promosikan tuh ini charger aki ini ya. Ini produk saya sendiri. Ini profitnya itu satu produk 20.000. Terus saya ngiklannya itu per hari 15.000. Ini seminggu ini sudah saya iklanin. Sehari laku 1, itu udah nutup biaya iklannya. Makanya dipakai fitur promosi pun enak ya di handphone. Jadi saran saya kalau yang budgetnya minim, mending lewat fitur promosi yang ada di handphone aja. Soalnya kan budgetnya gini, bisa murah, bisa 15.000 per hari. Satu hari pun bisa. Bedanya kalau kalian pakai yang Ads Manager, yang pakai TikTok Ads ini, itu minimal 200.000. Nah itu kan kalau nyoba-nyoba gagal kan kerasa banget ya, 200.000 itu nggak dikit deh. Kalau cuma 15.000 sehari kan ya udah nggak laku ya nggak masalah. Ini agak parah nih, sehari cuma laku 1 ya. Biasanya itu laku yang ini, biasanya itu laku ya rata-rata 4 atau 5 gitu. Jadi sehari itu bisa profit 100, modal iklan 15.000. Di TikTok masih enak, masih gampang, nggak terlalu seribet platform lain. Makanya saya lebih seneng iklan pakai yang fitur promo di handphone. Dari Caca Shop, kalau live sampai 0 penonton dan nggak naik-naik view-nya itu karena apa ya? Kepada reputasi akun bersih. Nggak apa-apa sih, soalnya yang nonton live itu biasanya keluar masuk. Saya bisa di posisi ini ya, yang nonton sampai 34 ini juga perjuangan. Saya udah bikin TikTok selama setahun, ngonten rutin hampir tiap hari, sehari kadang 1 atau 2 kayak gitu. Live juga kadang-kadang sih seminggu sekali kayak gitu. Ya udah terus jalan terus aja. Pokoknya kalau main sosial media itu ya udah lanjut terus. Saya tuh juga pernah ngalami nge-live tuh ya yang nonton 2, 1, 0. Kadang nolnya lama banget. Ya udah saya cuman bacain SMS kayak gitu. Terus diem dulu. Kalau dulu diem nggak apa-apa ya. Saya tunggu sampai ada penonton, ada yang masuk, saya sapa kayak gitu. Dulu ya sempat ngalami kayak gitu. Padahal dulu followernya udah 30 ribuan atau 20 ribu. Itu kadang ya nonton 2, 0 hilang lagi. Kayak gitu, keluar masuk lah intinya. Tapi sekarang ya udah lumayan lah, minimal paling enggak 20. Sekarang udah lumayan 42 nih. Dari user 788620855, wah panjang banget. Mikrofon itu berapa kah harganya? Yang mana? Kalau yang ini cuma 100 ribuan, kalau ini 500 ribuan. Kalau yang buat PC agak mahal, soalnya ini kondenser ya, jadi biar suaranya agak ngebas dikit. Kalau ini kan cempreng, jadi suaranya nggak begitu smooth lah. Sebenarnya saya pengen ya, seneng live-nya tuh pakai PC, tapi karena kemarin kena pelanggaran jadi males. Dari Biki Budi, batas waktu banding berapa lama ya Bang? Biasanya 2 hari kerja ya. Itu paling cepatnya. Tapi ya rata-rata 2-5 hari. Tapi kadang nggak direspon juga. Nah itu TikTok ngeselin ya. Dari AM379 Bang, bagaimana jika produk affiliate sering hilang dari video kita? Apa bikin video baru lagi? Nah itu saran saya ya, tips pertama itu kalau pas promosi produk affiliate, itu satu video usahakan minimal kalian menyematkan 3 produk dari toko yang berbeda. Jadi misal nanti produknya hilang karena stoknya habis, masih ada dari toko lain kayak gitu. Tapi kalau kehapusnya karena masalah sound atau pelanggaran, ya udah itu
kalian harus terima nasib, yang penting bikin baru lagi, nggak masalah. Tinggal upload lagi tapi diedit lah minimal, itu bisa kok. Yang lama diarsipkan aja. Dari Angkat dan Paper, makasih Bang, oke sama-sama ya. Dari Mbok Bin, Bang kalau live jualan itu harus 2 jam, soalnya live baru 1 jam aja penontonnya udah pada hilang. Nggak harus. Itu nggak efektif ya. Sama Mbak Inem itu juga pernah nyoba antara live yang lama berjam-jam sama yang live bentar-bentar sejam doang. Itu ya nggak ngaruh kok, nggak begitu ini. Orang yang bertahan di live gini aja kan nggak banyak ya. Apalagi kalau jualan, mana ada yang orang nonton live doang jualan 1 jam, itu jarang banget ada. Sekelas Medan pun kayak gitu ya, banyak yang nonton cuma bentar-bentar doang, nggak mungkin akan nonton selama 2 jam kayak gitu. Ya emang kelebihannya kalau nge-live lebih lama itu jumlah view sukanya akan lebih tinggi, jumlah viewernya akan tinggi, tapi orang yang nonton bertahan tuh nggak begitu banyak. Nyatanya ya ini udah sejam ya masih segini-segini doang, nggak begitu naik. Dari Agus Sokar, Om kalau ada poin 3 ngaruh nggak view saat upload video? Pengaruh. Biasanya akan ada pembatasan jumlah view kayak gitu ya. Yang biasanya ya kalau setiap upload bisa tembus 10.000, ya nanti paling cuma dapat 1.000 atau 5.000 kayak gitu. Tetap kerasa yang namanya efek shadow ban itu tetap ada, tapi ya bodo amat aja ya, yang penting terus konten aja. Dari Saka Official Store, cara ngurangin pelanggaran gimana Mas? Jangan melakukan kesalahan yang sama kayak gitu, makanya saya nggak nge-live pakai komputer biar poinnya hilang dulu. Saya 2 minggu kalau nggak salah, nanti baru hilang. Pokoknya jangan ngulangi kesalahan yang sama, cari aman lah. Dari CV Supermarket Grocerindo, produk affiliate harus biar FYP apa harus iklan? Nggak harus. Kalau saya itu malah rata-rata nggak ada iklannya, nggak pakai iklan sama sekali. Yang penting bikin kontennya itu menarik, storytelling. Kalau di TikTok itu konsepnya story. Ini saya cerita ya, yang produk kayak cas mobil itu punya saya itu sebenarnya nggak ada konsep apapun, nggak ada niatan buat affiliate juga. Ya karena butuh produknya ya. Kemarin tuh mobilnya lama nggak dinyalain, lupa matiin lampu, terus mobilnya nggak bisa di starter. Ya akhirnya saya beli alatnya yang buat ngecas akinya itu biar bisa starter lagi. Nah ya udah, daripada ini saya beli produknya di TikTok udah ada, terus saya upload di toko saya sendiri ya. Nah terus saya bikinin videonya tuh, proses selama saya ngecas mobil itu sampai nyala, di videoin, pokoknya didokumentasikan. Terus diupload ke TikTok, ternyata bisa FYP, bisa rame. Bisa terakhir tuh 120.000 kalau nggak salah, 120.000 view, itu udah FYP itu. Padahal saya bikin konten edukasi itu jarang banget yang tembus sampai segitu, kecuali untuk video lama kayak gitu. Terus terakhir kayak yang lampu ini ya, lampu klip-klip tuh, nah itu juga videonya simple banget, cuma buka paket, terus ngelepas plastiknya, terus nyolokin ke USB, terus dicoba setelin musik, terus naik turun kayak gini. Udah kayak gitu aja view-nya gede banget. View-nya itu ya nggak gede sih ini, tapi ini penjualan sehari rata-rata 20 loh. Ini lampunya ini, yang di belakang ini sekarang kejual 23 produk, omsetnya 1,2 juta. 1.200.000. Ini produknya satunya itu 40 ribuan. Kan lumayan nih. Dapat 100.000 lah dari satu produk doang kayak gitu. Produknya silahkan cek di VT saya, simple banget, cuma buka paket gitu. Saya nggak ngomong, saya nggak ngeditnya, nggak gampang, simple banget. Jadi cuman video digabungin terus dipotong-potong, udah gitu doang, nggak perlu suara-suara aneh-aneh gitu. Dari Desia, Mas Ian kalau join Shopee Affiliate pakai kode referral, Mas Ian bisa nanya Japri atau di grup nanti ya. Bisa, nanti kan itu kalau daftar pakai referral saya suruh konfirmasi ke WA, itu biar nanti bisa tanya langsung ke saya kayak gitu. Ya emang itu WA admin ya, tapi nanti saya respon, saya Japri juga. Bisa tanya langsung ke saya, bisa konsultasi. Atau DM ke Instagram saya juga bisa. Itu khusus yang affiliate, yang referral saya ya. Cara cek kena shadow ban atau tidak gimana Bang? Pokoknya kalau masih ada poin pelanggaran itu masih dalam masa shadow ban. Cara gampangnya kayak gitu. Bantu jawab pengalaman akun aku gak akan masuk ke rekomendasi TikTok view stuck. Nah itu ya, nggak enaknya kayak gitu kena shadow ban tuh. Dibatasi yang jelas tuh. Nanti yang nonton tuh tinggal yang follow akun kita doang kayak gitu. Jeleknya kayak gitu kalau kena shadow ban. Dari Nair, Bang, akun aku kok nggak muncul ya keranjang kuning di profil padahal udah sukses daftar TikTok seller. Silakan logout dari akun TikToknya, terus nanti login lagi, nanti pasti muncul. Kalau nggak pindah dari akun satu ke gini aja, paling simpelnya ditutup dulu akun TikToknya, di close beneran ya handphonenya, kalau perlu di restart, nanti baru buka TikTok lagi, nanti biasanya udah langsung muncul. Simple kok. Nanti muncul logo keranjang kuningnya.
Dari bagian Laksmini, Kak kira-kira dapat 1000 follower dari iklan TikTok berapa ya budgetnya? Waduh, kalau ini belum tentu ini ya, susah banget prediksinya, tergantung ininya kontennya. Kalau saran saya gini, bikin konten yang kayak itu tuh bermanfaat dan shareable, seperti konten tentang quote, motivasi, itu interaksinya bagus banget. Jadi kalau buat ngejar follower tuh bikin yang kayak gitu. Nanti kalau mau dirubah juga nggak masalah kok. Ya misal tadi ya, tentang quote, terus tentang tips dan trik masak, parenting, itu bagus banget. Mungkin sekitar budget berapa ya kalau 1000 follower, perkiraan saya tuh sampai 400 ribuan lah. Ya kalau emang ya, kalau misal beli akun pun bisa lebih murah. Akun kayak gitu paling 200 ribuan udah dapat sekarang. Dulu saya beli akun berapa ya, 2000 follower itu cuma 150, 200 ribuan lah. Tapi kalau beli itu nggak efektif, soalnya mereka dulu nyari followernya itu emang pakai konten-konten yang mengundang banyak follower. Contohnya konten kayak gaming. Nah itu followernya banyak, naiknya cepet, tapi yang follow rata-rata bocil. Jadi itu saya upload produk, saya upload video lagi itu nggak ngangkat, followernya hilang, terus buat jualan juga susah, bikin video juga nggak ada view-nya itu 0, 1, 2 kayak itu. 2 itu nunggu 2 minggu baru ada, 1 minggu itu kadang nggak ada follower, nggak ada yang view juga. Parah pokoknya, kalau beli hancur banget, mending bikin sendiri. Ya siapkan budget sekitar 200 sampai 400 lah untuk 1000 follower pertama itu. Kalau pengen ngiklan ya, pokoknya siapin konten yang benar-benar menarik, itu mungkin bisa lebih cepat. Yang ngundang orang itu buat nge-share atau minimal komen lah di situ. Dari Secret 02013, Bang, kalau toko saya aksesoris cewek kayak bros, kalung, masker, terus ngiklan di toko hijau ngaruh nggak ya? Aksesoris cewek kayak bros, aduh, kalau untuk produk cewek jangan di toko hijau ya, saran saya. Mending ke toko orange lah minimal. Di sana itu ini kok. Kalau toko hijau itu rata-rata cowok. Dari Rodies Official, Bitcoin itu apakah mata uang digital? Kalau saya nggak bahas Bitcoin ya, skip aja, soalnya Bitcoin yang lagi turun, ngapain dibahas ya. Udah nggak menarik. Secret 02013, udah ada penjualan per produk kisaran 50 sampai 100-an, tapi customer toko hijau kan rata-rata cowok. Iya, rata-rata segitu cowok. Agak susah berkembangnya. Toko hijau itu lebih ke produk kayak elektronik, terus produk teknik kayak gitu masih bagus. Furnitur yang barang-barang gede mahal, nah itu masih masuk kalau di TikTok. Kalau di toko hijau ya. Pakai Big Seller lah, jadi bisa daftar di berbagai toko ya, nanti dijadiin satu di Big Seller itu kan enak. Dari Gamers Online Indonesia, iya Bang, rata-rata orang nonton live saya hanya 4 detik, ada solusinya supaya orang betah. Dibikin menarik lah. Kalau ngegame ya, misal ngegame, usahakan pakai live studio itu lebih menarik. Jadi dikasih frame kayak, dikasih tulisan efek-efek itu biar menarik bisa. Saya kalau cuma game doang gitu kurang menarik. Kalau bisa nampilin muka, soalnya orang tuh kalau ada mukanya itu bisa kayak ada interaksi gitu lah. Jadi orang tuh bisa lebih lama bertahan. Dari mau tanya dong, kok poin pelanggaran TikTok Shop aku gak hilang-hilang ya, udah 4 bulanan. Kemungkinan bukannya nggak hilang ya, tapi ada poin pelanggaran baru. Silakan dicek ya. Mungkin ada salah di produknya, terus ada pelanggaran yang nggak kelihatan itu juga ada. Misal pas nge-live, pas bikin VT itu juga nggak bisa kelihatan kena pelanggarannya. Dicek produknya itu juga ada pelanggarannya nggak. Resiko soalnya kalau misal produknya tetap kena pelanggaran, terus masih jualan di situ, masih aktif produknya, kemungkinan kena lagi. Terus dicek dari SES sekarang tuh. Ngirim pakainya jangan telat, usahakan dikirim di hari yang sama. Terus jangan sampai ada retur, terus jangan sampai ada bintang 1 kayak gitu. Saya tuh kemarin apes kena bintang 1 karena produknya itu yang diterima rusak. Padahal saya tuh udah ngasih garansi ya. Jadi kalau emang rusak itu bisa dibalikin lah. Saya ganti uangnya. Tapi dia cuman pasrah aja, cuman ngasih bintang 1. Waduh, parah banget. Soalnya udah nggak bisa dirubah ya, nggak bisa kayak di marketplace. Kalau marketplace kan masih bisa dirubah. Dari Airi, cara bikin kolam shop affiliate YouTube shop tadi udah ya. Pokoknya posting konten yang sesuai dengan target marketnya nanti. Dari Bullet Store ID, aku followernya 9.000 tapi viewernya stuck di 200. Udah promosi berapa kali belum ada yang beli. Ya udah, semangat aja. Follower tuh nggak jamin di TikTok gitu, yakin. Saya kemarin yang follower cuman puluhan aja bisa omset 6 juta loh, nggak nyangka loh, akun baru lagi. Nggak nyangka, jadi follower itu bukan patokan utama ya.
Nggak apa-apa follower dikit tapi penjualan gacor gitu kan nggak masalah, lebih seneng, malah nggak butuh viewer tinggi, itu nggak butuh. Ini ya, saya bikin video slide otomatis di TikTok. Ini yang pakai video otomatis nih, 200 view. Wah, tinggal nunggu closingannya doang nih. Tapi ini produk kosmetik ya, saya ada akun khusus yang kosmetik ini. Enak ya, bikin videonya otomatis, nggak ngonten, view-nya gede. Kayak tadi, ibu-ibunya tadi, kalau dia nampilin muka, view-nya jelek. Kalau video slide malah bagus. Di TikTok tuh emang lucu kok, nggak bisa ditebak. Dari Saka Official, Mas kalau poin pelanggaran 20, apa bisa untuk kreator bantu pemasaran? Nggak bisa. Soalnya kita, kalau udah kena pelanggaran segini ya, 20 ya, itu kita udah nggak bisa ngakses untuk fitur affiliate-nya di TikTok. Nah, itu yang jadi kendala. Dari Tifjo, itu Mas ambil komisi ya Mas dari jual lampu itu? Iya, soalnya kan ini produknya orang lain, dan itu komisi itu udah ditetapkan sama penjualnya. Jadi sana udah ngasih 5%. Berarti dapat berapa ya? Oh, baru dapat 50 ribuan berarti ya tadi. Kalau yang tas itu gede, bisa sampai 10%. Dari Agus Sokar, berarti kalau udah kena poin lanjut buat konten aja ya Bang, buat akun baru emang hilang berapa bulan poinnya. Tergantung pelanggaran, ada yang poinnya itu cuma 2 minggu, ada yang 1 bulan kayak gitu, ada yang sampai 6 bulan itu juga ada. Silahkan cek ya di bagian kesehatan akun itu ada itu. Kita ada pelanggaran apa aja, itu bisa dicek. Saya cek ya untuk akun yang kosmetik ini ada penjualan nggak? Nggak ada. Ini dulu penjualannya pernah nggak sih ya? Karena nggak jarang upload sih, jadi jarang dapat konversi. Ini baru coba-coba. Terlalu banyak akun juga kurang bagus ya, jadi nggak ke-handle. Dari Nair, makasih Bang, oke sama-sama. Dari Saturasi ID, Bang kalau affiliate sama Abang bisa nggak? Affiliate apa nih, kerjasama? Saya nggak semua ya, saya milih-milih produknya. Soalnya gini, kalau cuma sekedar nerima sampel gitu, saya sering nggak enak ya. Kadang barangnya nggak laku gitu kan, jadi beban. Mending saya kadang tuh produk ya beli sendiri lah. Kalau enggak ya produk sampel, tapi produknya emang cocok, emang saya butuh kayak lampu gini kan, lumayan kan buat pajangan, ya udah saya affiliatein kayak gitu. Apa yang barang saya pakai sehari-hari, biasanya saya affiliatein. Dari Salisena, Bang aku akun pemasaran sepi, yang view video paling 2-4, apa harus bikin baru, maaf baru gabung. Akun pemasaran sepi, yang view video paling 2. Ini udah berapa puluh video, kalau baru 2 atau 3 video tetap lanjut, tapi kalau udah puluhan ya, udah coba dijeda, sehari udah upload 1 atau 2 tapi tetap sama kayak gitu, mending akun baru lah. Nanti akun baru langsung digenjot. Dari Sofi, emang res IG rame kah Bang buat sabar link toko orange? Kalau res IG itu nggak begitu rame ya, tapi buat nambah follower, buat nambah apa ya, misal di res itu kan kalau di IG nggak bisa nampi link di situ, ya udah kita arahin linknya di bio, itu bisa nambah-nambah kok. Soalnya emang gitu ya, akun baru itu prioritasnya lebih gede di TikTok, lebih sering gampang dapat follower, dapat view. Malah yang rame terus gampang tuh reels di Facebook, itu bisa nampilin link langsung, bisa langsung diklik, dan bisa lebih viral juga. Reels IG kan juga direkomendasikan di Facebook sekarang tuh. Dari Jabar Store, kalau lagi live kan suka ada yang nonton dari awal sampai akhir, tapi nggak komen atau share itu apa? Ya biasa, itu biasanya udah fans fanatik ya. Kalau misal yang nge-live Kak Nata Surya itu emang seneng betah, apalagi dia nge-live-nya itu pas pagi, pas curhat kayak gitu, biasanya yang nonton banyak. Soalnya apa ya, ada interaksi lah di situ, makanya orang pada bertahan kayak gitu. Dari Secret 0203, tapi saya udah nyaman di toko hijau Bang, di yang lain ancur-ancuran harga, apa coba iklan di hijau? Ya boleh pakai top ads. Kalau saya itu top ads jalan terus ya kalau di toko hijau, kalau nggak jalan sepi, nggak ada penjualan. Resikonya kayak gitu. Jadi sekarang terlalu bergantung, makanya saya agak kurang senang ya sekarang di beberapa marketplace kayak gitu, terlalu bergantung sama iklan. Makanya agak enak kan di TikTok ya, tinggal buka program terbuka, nanti biar banyak yang promosi produk kita. Nanti kalau laku baru kita ngasih komisi, kan enak. Kalau ngiklan kan kita keluar duit dulu, belum tentu produknya kejual. Itu ya bedanya. Dari Putra Strop, kakak mau tanya bagaimana cara mengoptimasi akun resmi TikTok Shop. Wah sama ya seperti tadi ya, perbanyak live sama bikin VT yang menarik. Nggak ada cara lain kalau di TikTok itu, rata-rata harus di situ, di bagian VT sama live-nya. Tapi akun resmi harus siap-siap loh, agak berat untuk ngembanginnya.
Soalnya biasanya agak susah untuk dapat follower. Dari user 833, Mas saya udah punya usaha offline tapi belum punya usaha online. Bisa dibantu Kak? Gimana? Saya pernah ketemu Mas langsung lewat GrabCar pas ngantar sekolah. Hah? Serius? GrabCar pas ngantar sekolah ketemu Mas langsung. Ini di mana? Di Kebumen kah? Mas saya udah punya user offline tapi usaha offline tapi belum usaha. Saya pernah ketemu Mas langsung lewat GrabCar. Nah, gini, ini transformasi aja. Kalau misal ya punya bisnis offline yang itu nggak bisa gerak, misal punya usaha laundry kayak cuci mobil, nah itu optimasinya sekarang di Google Maps. Jadi untuk bisnis offline di online kan itu emang nggak semua platform cocok. Ya, jadi harus dipilih ya. Misal itu usahanya benar-benar offline yang harus datang ke lokasi, usahanya kayak kuliner tadi ya, kuliner terus cuci mobil. Nah, itu harus optimasinya di Google Maps. Sama perbanyak konten yang nembak lokasi. Kalau misal di TikTok ya, itu harus ngetek lokasinya, terus harus ngasih hashtag, nggak cuma dari lokasi tapi hashtag nama kotanya, itu penting banget. Biar kita itu gampang untuk mendapatkan customer yang ada di sekitar. Banyak loh para pelaku UKM offline ini yang belum optimasi di situ. Mereka kontennya terlalu random, jadi targetnya malah dapat orang luar negeri, kan nggak pengaruh kayak gitu. Usahakan bisa target orang lokal kayak gitu. Dari Saturasi ID produknya nanti saya DM di IG ya Bang, kategori perawatan mobil. Oh ya, boleh. Ya semoga nggak tabrakan sama yang lain ya, soalnya yang lain juga udah ada yang masuk. Saya udah ada 3 brand kalau yang mobil ini. Yang buat pembersih ada, buat buat perawatan interior, eksterior tuh udah ada semua. Oh ya Mas, ini pernah ketemu di Grab ya? Yang mana ya Mas ya? Saya lupa nih. Dari Saturasi ID, produknya nanti saya DM di IG ya Bang, kategori perawatan mobil. Oke siap. Dari Tifjo, Masnya buka kelas, boleh nggak belajar Mas? Oh saya nggak buka kelas ya, saya jualkan produk dari kelasnya teman. Jadi bukan kelas saya sendiri. Ya ada sih yang kelas orang lain ya, karena saya ikuti, ternyata berhasil ya, terus saya share kayak gitu. Kayak kelasnya Mas Andika itu karena saya berkat ikut kelasnya bisa dapat dapat ide lah, insight dari sana. Jadi saya bisa ngembangin akun saya itu bisa jadi lebih profesional, jadi bisa kerjasama, dapat endorse, terus dapat bahkan yang paling gede itu endorsean dari Grab. Nah itu berkat belajar di situ juga. Ya makanya nggak salah sih ikut belajar kelas online tuh. Kalau kalian punya duit yang penting buat belajar lah, jangan buat investasi yang lain dulu. Pokoknya buat belajar layar ke atas itu penting banget, investasinya layar ke atas tuh. Dari Ahmad Hasan, Bang, buat video TikTok apa harus pakai sound yang ada di beranda kita? Nggak harus sih. Kalau saya misal video itu nggak menyematkan produk, ya udah pakai video yang lagi viral, yang lagi banyak dipakai itu boleh. Soalnya gini, otak manusia itu kecetak ya, jadi kalau kita denger lagu yang sama, suara yang sama, secara berulang-ulang, nanti otomatis lama-lama jadi seneng dengerin lagu itu, misal dengerin musik itu. Ya, itulah kenapa kalau kita pakai sound yang viral itu biasanya orang mau bertahan melihat video kita gitu. Ya walaupun bertanya itu dengerin musik sebenarnya, tapi kan nanti mesti orang tertarik sama video kita kayak gitu. Dari Berkah Otomotif, ketinggalan lama nggak ini? Wah ketinggalan lama banget nih. Udah dari jam berapa tadi? 8:30 saya. 8:30, 9:30, 10, 10:30 nanti off dulu ya. Dari Pusat Kalung Nama, Kak, kenapa akun TikTok seller saya tidak memiliki akses ke pasar kreator? Kemungkinan ini akunnya dianggap akun kreator, bukan akun toko. Jadi kalau akun kreator itu memang nggak bisa mengakses pasar kreator. Soalnya di pasar kreator itu ada data dari kreator lain. Dan bahkan detail banget ya. Dari video apa yang rame, audiensnya laki-laki atau perempuan paling gede, terus video mana yang paling rame, video mana yang penjualan paling gede. Nah itu, makanya kita nggak dibatasi aksesnya ke situ. Paling enaknya gini, bikin akun terpisah. Tadi udah saya bilangin ya, enaknya bikin akun terpisah gitu. Kita bisa dari dua sisi. Ya kenapa saya di TikTok itu bisa tahu luar dalam ya, dari segi affiliate sama seller, ya karena saya punya 2 akun, bahkan 3 akun. Akun kreator, akun pemasar, sama akun seller. Jadi emang saya bikin akun terpisah itu emang buat bedain lah, ini fungsinya buat apa aja gitu. Ya enaknya kalau akun terpisah kayak gitu, kita bisa mengakses semua fitur. Karena masing-masing fiturnya beda. Yakin beda, bener. Jadi kalau kayak gini mungkin ini dianggap akun kreator ya, akun pribadi, makanya nggak boleh ngakses untuk pasar kreator. Karena di situ nanti kita bisa tahu datanya orang lain kayak gitu ya. Itu yang berhak tahu tuh ya seller sebenarnya. Seller biar tahu produk saya itu mau dipasarkan ke kreator yang mana kayak gitu.
Jadi agak bahaya juga TikTok tuh nge-share data-data kayak gini ya. Dari UI 2019, tanpa nge-live bisa bertahan nggak Kak? Soalnya saya tanpa nge-live bisa, nggak masalah. Bisa kok, nggak masalah. Kalau ini kendalanya nggak nge-live kenapa? Saya tanyain. Jadi nge-live tuh kan simple ya, nggak nampilin muka pun bisa ya. Misal produknya itu cuma di shooting doang, terus kelihatan tangan-tangan doang gitu nggak apa-apa. Ada ya beberapa konten kreator yang dia jualan dekorasi rumah. Nah itu dia cuma nampilin syuting kamarnya doang kayak gini, di syuting kamarnya dia nggak kelihatan. Dia nanti kelihatannya pas di kaca doang. Kan ada yang penasaran, ini mana kreatornya, pengen lihat dong kreatornya kayak gitu. Ya karena orang itu kalau lihat live tuh ya pengen lihat orangnya ya kadang ya. Nah itu ada kok yang beberapa itu kalau misal malu ya udahlah pakai ini aja, pakai ngerekam barang kayak atau ruangannya kayak boleh. Kan nggak harus nampilin muka, nggak masalah. Dari Secret 02013. Kalau harga barangnya ada 20.000 jual di TikTok potongannya berasa banget, terus TikTok pencairannya lama. Iya. Saran saya janganlah, kalau 20.000 untungnya berapa? Misal ngambil 10%, habis di 2.000 buat bayar admin doang TikToknya. Ngambil profit 50% kayaknya agak susah ya. 20.000 jual 30.000. Itu kayaknya agak kelihatan banget kalau misal maafkan. Ya minimal berarti 25.000 lah jualnya. Tapi itu mepet banget. Untungnya nanti di bawah 5.000 juga. Karena kita harus bayar adminnya 2.000. Dari user 8339, GrabCar ketemu di Semarang Mas, sempat ngobrol juga langsung. Ini Ian yang mana ini? Soalnya saya jarang ke Semarang loh. Malah nggak pernah ke Semarang ini. Soalnya ada namanya Ian Ferdian ya. Beda orang itu. Dari Jalagapedia, Bang mulai kerja jadi digital marketer mulai tahun berapa? Saya dari tahun 2000 berapa ya? 2008. Dulu nggak digital marketer ya, namanya apa ya? Blogger namanya. Kalau dulu itu cuma nulis blog ya. Terus daftar Google AdSense dulu. Dari zaman SMA 2008. Tua ya. Tapi gini, nggak jamin kok. Nggak jamin soalnya apa ya? Dunia itu perkembangan teknologinya cepat banget. Jadi intinya itu kalian harus mau belajar, bukan lama-lamaan ya. Bukan yang duluan siapa masuk, tapi siapa yang belajarnya lebih cepat lah. Pokoknya siapa yang rajin nyari update, ya, belajar kayak gitu akan lebih berkembang cepat. Nyatanya angkatan di bawah saya itu banyak yang lebih sukses ya di digital marketing itu. Saya kumpul sama Imers di Kebumen aja, rata-rata masih muda banget, umurnya masih di bawah 30 rata-rata. Udah omsetnya gede-gede. Bahkan salah satu Imers ini tuh ada yang punya beli motor ya, beli motornya itu Yamaha R1. Itu kan harganya sekitar 800 jutaan ya. Itu kan ngeri banget itu, Imers loh. Sama tetangganya dikira pengangguran, tapi udah beli Honda Jazz sama mobil di sini. Honda Jazz, mobil, motor, rumah. Dari Akile Alfa Mutuah, informasi kelasnya di bio ya, udah ada. Saran saya yang sharing TikTok affiliate itu bagus itu untuk pemula. Yang pengen langsung ngasilin. Dari Sally Sena. Nah, aku pengen ke kelasnya ada duitnya tapi nggak ada waktunya. Wah, ini ya. Yang berat tuh emang waktu. Saya dulu kemarin juga nyesel kenapa nggak langsung praktek dari dulu. Baru prakteknya itu akhir-akhir kemarin. Nah itu nyesel banget. Ternyata bisa langsung ngasilin gitu loh. Baru praktek bentar aja udah ngasilin. Kenapa nggak dari dulu gitu loh. Soalnya udah nyoba apa ya? Saya itu penasaran, udah tahu kelasnya dari dulu. Saya coba bikin sendiri, praktek sendiri kok kayak nggak berhasil. Akhirnya udahlah beli kelasnya cuma 190 ribuan kan. Ya udah langsung coba, ternyata beneran berhasil ya. Tapi jangan sok tahu ya ngikutin yang ada di kelasnya itu. Ya kadang gitu. Saya tuh kadang heran ada orang yang nganggapnya, saya kan kebiasaannya follower saya itu mentalnya gratisan. Di YouTube terutama. Jadi kalau saya sharing ilmu tuh nggak ada batasan, belak-belakan gitu loh. Bahkan pernah dihujat juga, wah ini apa bikin rusak kelas orang lain dan segala macam kayak gitu ya. Nah itu makanya kadang orang pas saya mulai jualan kelas gitu, mulai berbayar kayak gitu, itu langsung dihujat. Wah ujung-ujungnya jualan, ujung-ujungnya duit, penjual ludah dan segala macam gitu. Ya udah, bodoh amat ya sekarang ya, orang namanya saya bisnis kan pasti nyari profit, nggak mungkin ya nggak nyari profit, namanya lembaga sosial kayak gitu. Ya udah sekarang saya fokus buat panen. Yang dulu follower saya itu yang udah masuk, ya udah saya tawari yang berbayar, mau atau nggak mau ya terserah gitu loh. Ada yang hujat ya tak biarin. Udah saatnya panen, jadi nggak mungkin saya itu sharing terus, mau gratisan terus kayak gitu ya.
kuliah aja bayar, sekolah aja bayar, PAUD aja bayar. Masuk gratisan terus. Tapi saya nggak bikin kelas ya, saya jualin kelas orang lain kayak gitu. Dari Thrift Joe, Bang kalau mau belajar afiliasi sama siapa ya Bang? Boleh bantu Bang. Belajarnya mau apa dulu? Kalau mau belajar personal branding tentang TikTok ya, misal ya afiliasi, itu Mas Andika itu udah nomor 1 kalau belajar afiliasi. Nama kelasnya belajar TikTok lah. Kalau nggak cari di TikToknya itu Andika, Mas Andika namanya, itu sudah pakar affiliate. Saya juga belajar ke Mas Andika, beli kelasnya juga. Untuk bangun akun ini saya belajarnya dari Mas Andika itu. Ya ilmunya itu bukan teknis ya, tapi lebih ke fundamental. Jadi mindset kita itu dibentuk kalau jadi kreator di TikTok yang bangun personal branding itu seperti apa. Karena Mas Andika ini dia bisa 100.000 follower itu dalam waktu 3 bulan kayak gitu ya. Ya walaupun follower saya itu nggak banyak ya, nggak sampai ratusan ribu, tapi punya saya itu udah ngasilin banyak dari endorse dan segala macam, itu banyak banget. Dari gerobak bekas, Mas kalau produk camilan kayak basreng gitu, mulai kontennya lebih baik dari mana produknya? Dari produknya atau pembuatannya? Semua di kontenin aja. Dari review produknya, dari proses bikinnya, terus dari sejarahnya juga boleh, sejarah ownernya juga boleh. Dari user 83, Mas IG-nya apa? Nanti bisa aku DM. IG-nya sama @iandris ini. Dari Berkah Otomotif, Om sekarang TikTok kok boleh ya jualan kaca spion mobil padahal punya aku di take down? Ya nggak tahu lah TikTok ya. Mau heran tapi TikTok kayak gitu. Dicek dia untuk brandnya itu disebut atau enggak. Sama dia ditiru aja tekniknya. Terus dia ngasih brandnya itu biasanya nggak di judul tapi di deskripsi produk, itu kemungkinan bisa lolos itu. Coba dikepoin aja gimana aja cara teknik uploadnya kok bisa kayak gitu. Ya misal belum di take down mungkin ya tunggu waktu. Kayak gitu. Dari Berkah Otomotif sudah 2 hari ada yang live jualan kaca spion. Iya kemarin tuh ada yang jualan lampu, terus pedo juga ada kok yang otomotif itu. Heran ya kenapa bisa ya. Dari Pusat Kalung Nama, kalau akun seller atau akun kreator cara ngerubah ke akun biasa gimana Kak agar bisa jadi akses kreator? Kalau udah daftar jadi akun TikTok Shop ya, itu otomatis nanti akan jadi akun resmi atau akun toko. Kalau akun kreator itu daftarnya kalau udah 2000 follower terus daftar di TikTok Shop, daftarnya pakai ditautkan akun. Nah, itu nanti langsung jadi akun kreator. Terus kalau jenis ya akun kreator sama akun bisnis, nah itu beda lagi. Namanya apa ya? Akun pribadi sama akun bisnis. Itu bedanya cuma di masalah sound aja. Kalau akun bisnis itu nanti otomatis soundnya dipilih yang untuk komersil. Dari Berkah Otomotif, apakah udah boleh ya jualan spion? Kemungkinan nggak tahu ya udah boleh apa enggak ya. Dicoba upload lagi aja. Tapi coba ditiru ya konsepnya. Dia itu nyebut merek atau enggak pas uploadnya itu. Saya nggak jualan produk otomotif. Otomotif ada tapi nggak nyebut merek kalau punya saya. Jadi aman. Saya kan jualan charger mobil tuh. Aman kok. Tapi nggak nyebut merek mobilnya. Dari Berkah Otomotif sesuai aturan kan tidak ada yang tidak didukung di platform. Mau upload lagi takut pelanggaran lagi. Ya itu harus hati-hati juga ya. Coba diamati dulu lah. Dari Riyadu Janah 21. Biaya admin berapa persen per produk kakak? 2000. Biaya admin itu 2000 plus 1, berapa persen gitu kalau di TikTok. Dari Saturasi ID, cara bikin video slide gimana ya Bang? Kalau di TikTok gampang, tinggal bikin video terus ada yang 2 versi ya. Bikinnya manual pakai video editing yang dari TikToknya, itu tinggal masukkan beberapa gambar, nanti udah otomatis jadi video slide. Ada juga yang pakai dari fitur TikTok Shop-nya itu juga ada, namanya pembuatan video otomatis. Nanti masuk ke menu TikTok Shop-nya, terus klik yang bikin buat video. Terus nanti kalian tinggal pilih produknya, udah otomatis nanti udah jadi video slide kayak gitu. Bahkan udah ada soundnya, udah ada efek-efeknya kayak gitu. Di channel saya udah pernah saya bahas itu. Dari Kos 91, Mas mampir lagi. Oke, makasih. Oke, tadi untuk kategori fashion cewek bagus. Nomor 1 itu masih kosmetik, kedua fashion, ketiga elektronik. Dari Altarf, Mas aku udah bikin akun seller tapi nggak bisa tautkan di akun TikTokku. Diundang aja ke akun pemasaran. Nanti setelah ditautkan ya, itu langsung dikonfirmasi undangannya, biar langsung bisa masuk. Dari Babyzone tanya Mas, oke silakan. Mas kalau upload produk di TikTok, kata kunci judul berpengaruh nggak Mas? Oh penting banget. Caption itu penting banget. Itu faktor paling penentu ya.
Produk saya itu ya, video saya itu yang bisa nomor satu itu ya karena optimasi di captionnya. Mantep banget ya. Sampai sekarang bisa bertengger tuh, bisa nomor satu terus ya. Dari shop unik-unik, Mas mau tanya, saya baru-baru pemula ya, jualan di TikTok. Harus belajar apa dulu ya, Suwun? Kalau TikTok ya, untuk pemula itu belajar bikin konten dulu. Cara bikin video, cara gunain efek di TikTok, cara ngedit, itu yang paling utama. Yang penting kita bisa produksi video dulu. Nanti baru belajar optimasinya kayak gitu. Nah, setelah bisa bikin video, upload kayak gitu, langsung belajar ke kalau mau jadi affiliate yang daftar di TikTok Shop kayak itu. Daftar di TikTok Shop gampang, tinggal masuk ke sellerstripid.tiktok.com. Nanti daftarnya silahkan pakai akun baru aja, jangan di akun yang udah ada, biar nanti bisa terpisah ya, biar bisa main affiliate, bisa jualan juga. Soalnya ini fokusnya mau jualan produk sendiri atau affiliate, kan bisa ditentukan dulu. Kalau memang pengen kedua-duanya, saran saya dipisah. Dari Babyzone, tips pilih produk afiliasi Mas. Kalau saya pertama ya, pilih produk yang harganya di bawah 100.000. Terus tergantung produknya juga. Kalau misal tas, ya jangan yang terus di bawah 50.000. Soalnya yang di bawah 50.000 itu biasanya agak kurang bagus kualitasnya, gampang rusak lah intinya. Ya cari yang antara 50 sampai 100.000. Terus pilih toko yang dia itu penjualannya minimal udah 100 lah untuk produk itu yang mau kita pasarin ya. Biar kita tahu, oh ini berarti produknya ada kejual banyak, stoknya aman kayak gitu. Terus cari toko yang dia ngasih promo. Sebagai contoh ya, produk yang kalau saya itu produk apa ya yang lagi promo ya? Ini tas. Nah, kayak yang ini lagi ikut promo 11.11. Terus dia sering ikut flash sale. Nah, itu bagus banget. Jadi nanti misal kita bikin video pun nanti dia naik terus videonya. Terbukti kok ini udah kejual 500 pieces dari satu video doang. Dari desa 1261 terjual. Ini yang 500 dari saya ini. Lexus Slingback ya. Oh, namanya Lexus, baru tahu ini. Hello kan bener ya. Terus apalagi ya? Reputasi toko tadi ya. Reputasi produknya minimal 4,8 untuk ratingnya. Jadi kalau misal ratingnya bintang 3, 2 itu harap hati-hati, mending nggak usah diambil. Kayak gitu. Dari shop unik-unik, ada kelas offline-nya nggak, Mas? Nggak ada ya kelasnya offline. Soalnya menurut saya kalau offline itu kurang efektif ya. Makanya saya untuk kopdar, terus webinar offline, seminar offline tuh sering males. Makanya besok itu yang saya terima ini untuk kelas webinarnya online dari Pixar. Silakan kalau mau ikut boleh ya. Cek VT saya terbaru. Oke, saya offline dulu. Ini tenggorokannya sakit banget nih, udah hampir 2 jam tadi ngomong. Makasih ya. Saya aslinya Yogyakarta, sekarang tinggal di Kebumen. Oke, makasih ya. Ini ada satu lagi. Oh, tadi Bang Cewek. Bang, upload video AV sehari berapa kali, Bang? Minimal 2 lah kalau mau aman. Bye-bye.